Yang Ye tampaknya telah dipengaruhi oleh semangat kepahlawanan pria ini, dan dia berkata sambil tersenyum, jika aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengan anggota ras naga di masa depan, aku bisa mencobanya. Gumpalan senyum muncul di wajah Kaisar Zhou, dan dia berkata, tidak buruk, seperti yang diharapkan dari orang yang disukai putriku. Ingat, Dragon Breaker menekankan pada kekuatan tubuh. Semakin kuat tubuh Anda, semakin besar kekuatannya. Teknik penyempurnaan tubuh itu memiliki banyak metode untuk memperbaiki tubuh, dan itu hanya sedikit menyakitkan. Namun, saya kira itu tidak ada artinya bagi Anda. Nak, ingat apa yang saya katakan. Jaga baik-baik putriku. Ketika dia berbicara, sosoknya mulai memudar secara bertahap. Ayah kekaisaran. Air mata berkedip di mata Yin Xuaner. Kaisar Zhou menyeringai dan berkata, saya sudah memenuhi keinginan saya, jadi sekarang saatnya untuk menghilang. Xuaner, aku tahu kau berniat membalas dendam untuk ibumu, dan aku tidak akan menghentikanmu. Namun, saya ingin memberitahu Anda. Sekarang setelah Anda lolos dari nasib disegel di sini, saya hanya berharap Anda dapat hidup dengan aman. Begitu dia selesai berbicara, sosok Kaisar Zhou menjadi pingsan sebelum benar-benar menyebar di udara. Sejak saat ini dan seterusnya, seorang ahli yang tiada taraf telah sepenuhnya menghilang dari dunia. Yin Xuaner tidak menangis atau berbicara, dan dia menatap kosong ke peti mati. Yang Ye membuka mulutnya dari samping, namun pada akhirnya dia tidak mengucapkan kata-kata penghiburan. Dia tahu bahwa wanita di hadapannya ini tidak membutuhkan penghiburan sama sekali, dan yang dia butuhkan hanyalah menenangkan diri. Selamat Little Brother, Anda tidak hanya mendapatkan keindahan yang halus dan indah, Anda bahkan mendapatkan teknik pertempuran dan teknik budidaya. Sementara itu, Qin Siwei tiba-tiba tersenyum ketika berbicara kepada Yang Ye. Namun, suaranya membawa jejak masam. Tidak diketahui apakah dia cemburu dengan Yin Xuaner, atau karena semua manfaat diperoleh oleh Yang Ye sendiri. Yang Ye melewati gulungan yang berisi Dragon Breaker ke Qin Siwei dan berkata, jika Anda ingin mengolahnya, maka kita bisa mengolahnya bersama. Petik 2. Kamu serius? Qin Siwei menatap Yang Ye saat dia berbicara. Apakah kamu pikir aku terlihat seperti sedang bercanda? Kata Yang Ye. Yang Ye secara alami tidak jatuh cinta dengan Qin Siwei. Alasan dia begitu murah hati adalah karena alasan pribadinya sendiri pada akhirnya. Pertama, dia tidak ingin kesalahpahaman terbentuk di antara mereka. Kedua, semakin kuat wanita ini, semakin bermanfaat baginya. Qin Siwei menatap Yang Ye sebentar sebelum dia tersenyum dan berkata, adik, kakak baru saja menguji kamu. Teknik tempur ini menekankan pada kekuatan fisik. Kakak tidak cocok untuk mengolahnya. Tapi kakak menghargai niat baik Anda. Ini adalah teknik tempur peringkat bumi kelas menengah. Apakah kamu benar-benar tidak bermaksud mengolahnya? Tanya Yang Ye. Qin Siwei menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuh kakak tidak kuat, jadi mengolah teknik pertempuran ini akan sama sekali tidak berguna. Petik 2. Xuaner, Yang Ye baru saja akan mengatakan sesuatu ketika wajah Yin Xuaner menjadi dingin, dan dia berkata, apakah Anda bahkan layak memanggil saya Xuaner? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan menikah dengan Anda? Begitu dia selesai berbicara, dia menatap Qin Siwei sambil membunuh niat melintas di matanya, dan dia berkata, seorang anggota rumah tangga kekaisaran Grand Qin. Jadi, dengan cara ini, kamu seorang putri. Petik 2. Mata Yang Ye menyipit sementara tatapannya berubah dingin. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Nona Yin, saya tahu bahwa Anda baru saja kehilangan seseorang yang sangat dekat dengan Anda, dan tidak dapat dihindari bahwa Anda sedang dalam mood yang buruk. Saya mengerti itu, tetapi masalah antara Anda dan Siwei. Petik 2. Aku ingin membunuhnya. Maukah Anda membantu saya atau dia? Yin Xuaner menyela Yang Ye dan berbicara. Yin Xuaner, lebih baik berteman daripada musuh. Benar-benar tidak perlu bagimu untuk bertindak dengan cara ini. Petik 2. Jadi, itu berarti bahwa kamu akan membantunya, bukan? Yin Xuaner mencemooh dan berkata, memikirkan bahwa seseorang menjanjikan ayah kekaisaran saya sebelumnya bahwa dia akan merawat saya. Anda mengambil harta ayah kekaisaran saya namun bermaksud untuk membantu orang lain untuk menentang saya. Petik 2. Ekspresi Yang Ye berubah. Dia bahkan tidak memikirkannya sebelum dia melemparkan dua gulungan di tangannya ke Yin Xuaner, dan dia berkata, Nona Yin, menurut pendapat saya, Anda benar-benar tidak memerlukan siapapun untuk merawat Anda. Adapun dua teknik ini, Yang Ye tidak pantas mendapatkannya, jadi saya akan mengembalikannya kepada Anda. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan berkata kepada Qin Siwei, ayo pergi. Qin Siwei dan Yin Xuaner tertegun. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa Yang Ye akan menyerah dua teknik ini karena mereka adalah teknik peringkat bumi. Teknik peringkat bumi. Qin Siwei adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Ketika dia menatap Yang Ye, matanya membawa jejak ekstrim dari emosi yang tidak bisa dipahami, dan dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak akan mempertimbangkan kembali? Itu dua teknik peringkat bumi. Mengapa menyerah karena marah? Kemarahan. Yang Ye tertegun, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun teknik peringkat bumi sangat berharga, tapi jadi bagaimana dengan itu?
Haruskah saya bergerak melawan Anda hanya untuk teknik peringkat bumi ini? Mungkin orang lain akan mampu melakukannya, tetapi bukan saya. Petik 2. Qin Shiwei menatap Yang Ye sebentar sebelum dia tersenyum dan berkata, memang tidak. Adikku, kau benar-benar membuat kakak memandangmu dari sudut yang berbeda. Petik 2. Sejujurnya, tindakan Yang Ye benar-benar membuatnya terkesan. Itu adalah dua teknik peringkat bumi, dan itu adalah sesuatu yang tak terhitung jumlahnya yang akan diperjuangkan oleh para pro-founder secara gila-gilaan. Belum lagi dia hanya mengenal Yang Ye selama beberapa hari, bahkan ayah dan anak mungkin akan berjuang sampai mati untuk itu. Namun, Yang Ye menyerah tanpa ragu sedikit pun. Sebenarnya, Yang Ye merasakan sedikit sakit di hatinya saat ini. Tapi dia tidak menyesali tindakannya. Meskipun dia adalah orang yang egois, dia merasa bahwa seseorang harus bertahan dalam beberapa hal. Dengan kata lain, setiap orang harus memiliki batas yang tidak akan mereka lewati ketika melakukan sesuatu. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan hal ini. Dia berkata, ayo pergi. Ini bisa dianggap sebagai peringatan bagiku bahwa aku tidak boleh hanya bergaul dengan anak kecil itu. Petik 2. Apakah Anda merasa menyesal telah menyelamatkan saya? Pada saat ini, Yin Xuaner berbicara dengan dingin. Yang Ye tersenyum dan berkata, berbicara tentang itu sama sekali tidak berarti sekarang. Nona Yin, sampai jumpa lagi. Petik 2. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi tanpa aku? Kata Yin Xuaner. Yang Ye tidak menjawabnya. Dia melirik ke sekeliling, dan dia berkata setelah beberapa saat, jadi, tempat ini juga ilusi. Sungguh realistis. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Qin Shiwei, dan kemudian dengan sebuah perintah di dalam hatinya, pedangnya meninggalkan sarungnya dan dengan cepat menebas ke titik di luar angkasa. Yang Ye tidak tahu mengapa dia melihat melalui tempat ini dan menyadari itu adalah ilusi. Dia hanya tahu bahwa ada sesuatu yang sangat aneh tentang tempat ini, dan itu adalah bentuk intuisi. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tempat ini adalah ilusi. Tepat pada saat ini, cahaya putih menyala sebelum Yin Xuaner muncul di depan Yang Ye dan Qin Shiwei. Pada saat yang sama, pedang Yang Ye telah diambil olehnya. Dia berkata, jangan hancurkan tempat ini. Kami akan pergi bersama. Yang Ye tertegun, lalu dia mengangguk dan berkata, itu yang terbaik untuk yang terbaik. Dia berutang Kaisar Zhou utang budi karena memberinya bimbingan. Jadi, kecuali dia tidak punya pilihan lain, jika tidak, Yang Ye tidak ingin menghancurkan tempat ini juga. Dengan putaran tubuhnya, Yin Xuaner telah kembali ke bentuk aslinya. Setelah itu, dia menembak ke arah dada Yang Ye. Namun, dia belum mendekati dada Yang Ye ketika dia diledakkan oleh kekuatan tak terlihat. Yin Xuaner kembali ke bentuk manusia dan memandang Yang Ye ketika dia berkata, apa artinya itu? Miss Yin, apa yang kamu lakukan? Yang Ye mengerutkan kening saat dia bertanya. Yin Xuaner berkata, saya secara alami masuk. Bukankah kita sudah membuat perjanjian sebelumnya? Petik 2. Dia tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan dia mengayunkan tangannya yang adil, menyebabkan kedua gulungan itu terbang ke arah Yang Ye sebelum dia berkata, aku bisa masuk sekarang, kan? Bab 131-131. Gumpalan senyum dingin menyelimuti sudut mulut Yang Ye sambil melambaikan tangan kanannya, dan seuntai kekuatan tembak kedua gulungan itu ke arah Yin Xuaner ketika dia berkata, Nona Yin, aku, Yang Ye, tidak pantas mendapatkan dua teknik ini, jadi aku tidak berani menerimanya. Adapun kesepakatan antara kami berdua, aku akan kembali pada kata-kata saya. Jika dia dikatakan sebelumnya memiliki kesan yang sedikit baik tentang wanita ini yang berdiri di hadapannya, maka kesan yang baik ini benar-benar lenyap ketika dia mengejeknya. Kecil, Yin Xuaner melirik Yang Ye dan berkata, baik, saya minta maaf untuk apa yang saya katakan sebelumnya. Pada saat yang sama, saya menjamin bahwa saya tidak akan bergerak melawan kekasih kecil Anda itu. Baiklah, tidak apa-apa sama sekali. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona muda Yin, saya pikir kita benar-benar tidak cocok untuk berkolaborasi satu sama lain. Kolaborasi yang dipaksakan pasti akan menyebabkan konflik yang lebih besar muncul di antara kita di masa depan. Dia benar-benar tidak memiliki kesan baik sedikit pun dari keindahan tiada taraf yang berdiri di hadapannya, juga apakah dia ingin memiliki hubungan dengan dia. Saya sudah minta maaf. Apalagi yang kamu inginkan? Yin Xuaner berbicara dengan sedikit amarah. Apakah perlu bagi pria sepertimu untuk membuat keributan dengan wanita seperti aku? Yang Ye menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata dengan jujur, aku tidak mau apa-apa. Saya hanya tidak ingin memiliki hubungan dengan Anda, Pangeran Yin, dan hanya itu. Ekspresi Yin Xuaner berubah dingin, dan dia berkata dengan marah, aku akan membunuhmu. Tepat pada saat ini, mutiara merah darah seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di tangan Yang Ye. Ketika itu muncul, seuntai bau darah yang pekat dan tajam memenuhi udara di ruangan ini. Pada saat yang sama, sosok Yin Xuaner yang akan menyerang telah menegang sementara gumpalan rasa takut melintas di matanya. Sudo Dao Artifak. Yin Xuaner berbicara dengan suara rendah. Ekspresi Qin Shiwei berubah dengan keras juga saat ketakutan muncul di matanya.
Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa Yang Ye benar-benar memiliki harta karun yang mengerikan. Tidak, itu harus disebut Dao artifak. Mata Yang Ye sedikit tertutup saat dia mengungkapkan ekspresi dari rasa sakit. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, dan ketika dia menatap mutiara di tangannya, dia akhirnya mengerti mengapa Su Qingxi begitu takut dengan mutiara ini pada hari itu. Tepat pada saat dia menariknya, seutas energi amat buruk telah melonjak ke otaknya. Untungnya, dia dengan tergesa-gesa menggunakan peden inten untuk melawannya, jika tidak, bahkan jika dia selamat, energi mengerikan itu akan membuatnya kehilangan akal. Saat dia mencoba yang terbaik untuk melawan energi mengerikan dalam mutiara darah botak saat dia menatap Yin Xuaner dan berkata dengan suara rendah, "Nona Yin, ada permusuhan di antara kami berdua, dan aku bahkan menyelamatkanmu sebelumnya. Sama sekali tidak perlu bagi kita untuk menjadi musuh, dan aku juga tidak punya niat buruk terhadapmu. Saya hanya tidak ingin bekerja sama dengan Nona Yin. Sekarang, tolong biarkan kami keluar dari tempat ini, jika tidak, saya hanya bisa dengan paksa keluar dari ilusi ini. Kamu berjanji kepada ayah kekaisaranku bahwa kamu akan menjagaku." Yin Xuaner berbicara dengan suara rendah. "Nona Yin, tolong berhenti bercanda." Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh. "Dengan kekuatan Nona Yin, apakah Anda membutuhkan orang untuk merawat Anda? Saya khawatir sebagian besar adalah Miss Yin yang akan merawat saya. Jangan bicara tentang semua itu. Biarkan kami keluar dari sini sekarang." Qin Siwei melirik Yang Ye dari samping saat dia berpikir di dalam hatinya. Sungguh orang yang bangga, karena sesuatu yang dia ucapkan karena marah, dia bahkan rela melepaskan 2 teknik peringkat bumi dan pengawal di alam roh. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa dia bodoh atau sombong. Kamu sangat membenciku hanya karena sesuatu yang aku katakan karena marah. Yin Xuaner berkata, sebagai seorang pria, kamu seharusnya tidak terlalu picik, kan? Yang Ye menyingkirkan mutiara darah botak sebelum dia berkata, sejujurnya, saya benar-benar tidak memiliki kesan yang baik tentang Anda, Nona Yin. Namun, itu tidak sejauh saya akan menyerah 2 teknik peringkat bumi karena sesuatu yang Anda katakan karena marah. Alasan saya tidak ingin bekerja sama dengan Nona Yin adalah karena saya merasa bahwa niat Nona Yin untuk bekerja bersama dengan saya tidak tulus, dan itu terutama karena Nona Yin bermaksud menggunakan saya. Selain itu, saya benar-benar tidak menyukai mentalitas Miss Yin yang lebih unggul dari yang lain. Kamu bilang aku ingin gunakan Anda, tetapi tidakkah Anda ingin menggunakan saya juga? Kata Yin Xuaner. Yang Ye tersenyum dan berkata, jika Nona Yin tidak memiliki mentalitas menjadi lebih unggul dari yang lain, maka saya tidak akan menentang kami berdua saling menggunakan. Bagaimanapun, itu akan menguntungkan kita berdua. Namun, sejujurnya, saya tidak ingin membuat diri saya menderita dengan secara paksa bekerja sama dengan seseorang yang saya benci. Maafkan saya atas keterus-terangan saya, tetapi saya menganggap bahwa Miss Yin juga sangat membenci saya. Karena seperti itu, lalu mengapa kita harus membuat diri kita menderita? Bukannya kita saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Setelah lama, Yin Xuan, tertawa dengan ejekan diri dan berkata, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya, Yin Xuaner, suatu hari akan menjijikkan. Baik, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Saat dia berbicara, dia melemparkan teknik tempur dan teknik budidaya ke Yang Ye dan berkata, Don bisa menolak dulu. Ambil 2 teknik ini sebagai kompensasi untuk menyelamatkan saya sebelumnya, dan kami tidak berutang apapun setelah ini, oke? Tentu saja, Yang Ye menyingkirkan 2 gulungan itu. Jika dia merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkannya lebih awal, maka itu tentu saja sekarang. Terutama ketika wanita itu mengatakan bahwa mereka tidak saling berhutang apa-apa sekarang, itu persis apa yang ingin dia dengar karena dia benar-benar tidak ingin melihat wanita ini lagi. Qin Siwei tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Yang Ye buru-buru meletakkan gulungan itu. Yin Xuaner mendengus dingin, dan kemudian dia tidak membuang napas lagi. Dengan ayunan tangannya yang indah, 12 pengawal emas segera berubah menjadi 12 sinar keemasan yang memasuki lengan bajunya, dan pada saat yang sama, pemandangan di sini segera berubah. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yang Ye membuka matanya, dan ketika dia menyapu sekeliling dengan menatap, dia menyadari bahwa dia telah kembali ke lorong dari sebelumnya. Yang Ye mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dia melirik Yin Xuaner yang berdiri di depannya dan berkata, Nona Yin, sampai jumpa. Saat dia berbicara, ekspresi Yang Ye tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat menoleh ke kanan, dan Qin Siwei tidak ditemukan. Murid Yang Ye mengerut, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Yin Xuaner dan berkata, Nona Yin, apa artinya ini? Apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Yin Xuaner melirik Yang Ye dan berkata, ini antara saya dan dia. Mungkinkah Anda benar-benar berniat ikut campur? Jangan berpikir bahwa aku benar-benar takut padamu hanya karena kamu memiliki mutiara itu. Apa yang kamu lakukan pada Siwei? Yang Ye mengencangkan cengkeramannya pada pedang di tangan kanannya, dan suaranya membawa jejak kedinginan. Qin Siwei adalah seseorang yang dia anggap teman, dan dia benar-benar tidak ingin terjadi apa-apa padanya di sini.
Apalagi, gumpalan senyum dingin menyelimuti sudut mulut Yin Xuaner, dan dia berkata, aku sudah membunuhnya tentu saja. Grand Qin Empire-nya menghancurkan dinasti sang saya, jadi ada permusuhan di antara kami. Mungkinkah saya seharusnya tidak membunuhnya? Apa, Anda ingin membalas dendam padanya? Anda sebaiknya memikirkannya karena jika Anda bergerak melawan saya, maka saya, Yin Xuaner, sama sekali tidak akan menahan diri. Yang Ye memeriksa jiwa Qin Siwei yang tinggal di tubuhnya, dan dia segera menghela napas lega di hatinya ketika dia menyadari bahwa jiwanya benar-benar baik-baik saja. Dia berkata, Nona Yin, saya tahu Anda tidak membunuh Siwei. Jadi, biarkan dia pergi. Jika Anda benar-benar ingin membalas dendam, maka Anda dapat merasa bebas untuk mencari Grand Qin Empire. Bagaimanapun, itu adalah Grand Qin Empire dan bukan Siwei yang menghancurkan dinasti sang Anda. Apakah ada perbedaan? Yin Xuaner berbicara dengan suara dingin. Dia seorang putri kekaisaran Grand Qin. Meskipun membunuhnya tidak dapat dianggap sebagai balas dendam saya, itu dapat dianggap sebagai mengambil kembali minat pada akhirnya. Anda, di sisi lain, terus memanggilnya dengan intim sebagai Siwei. Apa, Anda menyukai dia? Mengapa wanita ini sedikit tidak bisa dipahami? Mungkinkah ada sesuatu yang salah di kepalanya setelah lama terjebak di sini? Tapi dia jelas baik-baik saja sekarang. Miss Yin, bicara. Apa yang kamu inginkan agar dia pergi? Kata Yang Ye dengan suara rendah. Mata Yin Xuaner menyala sebelum dia berkata, setuju untuk membiarkan aku pergi denganmu. Pergi dengan seseorang yang bahkan tidak layak menyebut nama Anda. Yang Ye berbicara dengan ejekan. Nona Yin, bukankah kamu pikir kamu salah sendiri? Berhenti berbicara dari kemarahan, Yin Xuaner tersenyum dan berkata, saya sebelumnya salah karena saya sedang dalam suasana hati yang buruk dan berbicara tentang kemarahan, berhenti marah tentang itu, oke. Miss Yin, jujur, apakah pusaran kecilku begitu menarik bagimu? Karena itu benar-benar membuat seorang putri dinasti sepertimu membuat dirinya menderita. Kata Yang Ye. Yin Xuaner menahan senyum di wajahnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kau seperti pria yang cukup makan yang tidak tahu kelaparan-kelaparan. Singkatnya, saya telah mengajukan permintaan saya, dan saya akan membiarkan Qin Siwei pergi jika Anda setuju untuk membiarkan saya pergi dengan Anda. Jangan berpikir untuk menggunakan kekuatan. Bahkan jika Anda memanfaatkan mutiara itu, saya masih punya cara untuk menghadapinya. Anda harus sadar bahwa saya tidak berbohong. Tepat pada saat ini, seutas tali cahaya ungu menyala, dan kemudian bulu valet muncul di hadapan Yang Ye. Yang Ye menunjuk ke bulu valet dan berkata, bagaimana jika itu termasuk? Gumpalan rasa takut melintas di matanya setelah melihat bulu valet, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, lakukan Anda benar-benar berniat berjuang untuk dia mati. Berjuang sampai mati. Gumpalan senyum dingin muncul di sudut mulut Yang Ye, dan dia berkata, Nona Yin, tidak peduli apa, Siwei dan aku dapat dianggap sebagai menjadi orang yang menyelamatkan hidup Anda, namun bagaimana Anda memperlakukan kami? Apakah Anda tidak malu dengan tindakan Anda sendiri? Aku hanya ingin pergi bersamamu. Saya bahkan tidak layak menyebut nama Anda. Apakah saya bahkan layak membuat Anda mengikuti saya? Pada akhirnya, itu karena apa yang saya katakan melukai harga diri Anda, kan? Kamu tidak terlalu penting bagiku sehingga kamu bisa melukai harga diriku dengan beberapa kata. Tanda seru. Yang Ye. Bab 132. Yang Ye tetap diam sejenak sebelum dia berkata, setahun, kau hanya bisa tinggal bersamaku selama setahun, dan Anda harus pergi setelah 1 tahun. Yin Xuaner senang ketika mendengar ini, dan dia berkata, 2 tahun. Yang Ye tidak berbicara, dan dia hanya menatap dengan dingin ke arah Yin Xuaner. Ketika dia melihat tampilan yang dia berikan padanya, Yin Xuaner tahu bahwa ini adalah batasnya, dan dia segera berhenti tawar-menawar dan berkata, jika ini setahun, maka jadilah itu. Ini janji. Biarkan dia pergi. Yang Ye berbicara dengan suara rendah. Dia benar-benar membenci perasaan terancam, terutama ketika dia diancam oleh seseorang yang dia benci. Namun, itu tidak bisa membantu karena dia adalah pihak yang lebih lemah. Yin Xuaner tetap acuh tak acuh terhadap sikap Yang Ye yang tidak menyenangkan. Dia tersenyum sebelum mengayunkan tangannya yang adil, dan kemudian pemandangan di sekitarnya bengkok dan berubah. Setelah waktu untuk 2 napas selesai, sosok Qin Siwei muncul di sisi Yang Ye. Apakah kamu baik-baik saja? Yang Ye bertanya sambil menatap Qin Siwei. Qin Siwei tertegun, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan hanya menatap dingin pada Yin Xuaner yang menyeringai dari jauh. Lalu aku akan masuk. Jangan membuatnya menolakku kali ini. Yin Xuaner menatap Yang Ye saat dia berbicara. Yang Ye melirik Yin Xuaner sebelum dia melihat bulu valet, dan kemudian dia mengabaikan Yin Xuaner dan berkata, Little fellow, jika dia memiliki niat buruk atau ingin melukaiku saat memasuki pusaran kecil, maka apakah aku bisa menghadapinya? Yang Ye tentu saja tidak percaya pada Yin Xuaner, dan jika dia tidak punya cara untuk menghadapinya, maka dia tidak akan mengizinkannya memasuki pusaran kecil bahkan jika dia harus kembali pada kata-katanya. Ming Valet berkedip. Setelah beberapa saat, Ming Valet mengarahkan cakar kecilnya pada Yin Xuaner sebelum menunjuknya sendiri.
Jelas, dikatakan bahwa itu bisa menanganinya. Yang Ye sama sekali tidak meragukannya. Jadi, dia segera mengangguk, dan kemudian dia memandang Yin Xuaner dan berkata, pergilah. Namun, izinkan saya untuk memberitahu Anda di muka. Kumpulan energi yang dalam itu milik anak kecil itu, dan Anda tidak diizinkan untuk menempatinya tanpa mendapatkan izinnya. Ming Valet berkedip ke bahu Yang Ye, dan kemudian mengusap kepalanya yang kecil ke wajah Yang Ye. Ming Valet senang, padahal, wajah Yin Xuaner telah berubah ketika dia berkata, aku harus memasukkannya untuk mempercepat kecepatan kultivasiku. Itu masalahmu. Yang Ye berkata dengan dingin, jika kamu berani menyentuh genangan energi yang mendalam itu sebelum mendapatkan izin orang kecil itu, maka aku pasti tidak akan ragu untuk mengeluarkanmu dari dalam. Yin Xuaner tertekan. Sejak ia dilahirkan, itu adalah pertama kalinya seseorang memperlakukannya dengan cara ini, dan ia memiliki keinginan untuk membunuhnya sekarang. Namun, ketika dia memikirkan mutiara merah misterius yang dimiliki Yang Ye dan lelaki kecil yang seharusnya tidak muncul di sini, dia hanya bisa menekan amarah di dalam hatinya. Meskipun mutiara merah menakutkan, dia masih mampu menghadapinya, dan sumber ketakutannya yang sebenarnya adalah lelaki kecil misterius itu. Jika lelaki kecil itu benar-benar memanfaatkan tekanan garis darahnya yang misterius dan menakutkan terhadapnya, maka ketika digabungkan dengan manusia ini yang telah memahami Sword Intent dan Heart Sword Enlightened, dia benar-benar tidak percaya diri dengan kemampuannya berurusan dengan mereka. Pada saat ini, dia merasa sedikit menyesal. Dia menyesal kewalahan oleh kemarahan dan menyinggung pria kecil ini yang berdiri di depannya. Jika dia tidak menyinggung pria ini sekarang, maka kerjasama mereka akan sangat menyenangkan sekarang. Sayangnya, bukan saja tidak menyenangkan saat ini, mereka berdua tampak seperti musuh. Tidak apa-apa jika mereka hanya musuh. Tapi yang paling penting, Yang Ye telah membangkitkan kebencian dan kewaspadaan terhadapnya. Dia benar-benar tidak mampu untuk maju ke alam luar dalam waktu 1 tahun, dan jika dia tidak maju ke alam persis, maka belum lagi membalas dendam, bahkan bertahan hidup akan menjadi masalah. Yang Ye mengerutkan kening dan bertanya ketika dia melihat wanita itu terdiam. Apakah kamu akan masuk atau tidak? Yin Xuaner memelototi Yang Ye. Meskipun dia marah, dia masih sangat menawan. Namun, Yang Ye menatapnya dengan ekspresi dingin dan tetap tidak bergerak. Yin Xuaner tidak berbicara lebih jauh. Dia berubah menjadi bentuk aslinya dan melintas ke dalam tubuh Yang Ye seperti cahaya putih. Di sisi lain, bulu ungu di bahu Yang Ye buru-buru masuk pusaran kecil ketika melihat ini. Ini adalah kondisi yang Anda setujui agar dia melepaskan saya. Tanya Qin Siwei yang tetap diam di samping sampai sekarang. Yang Ye mengangguk dan berkata, sejujurnya, saya sangat jarang menyesali sesuatu yang telah saya lakukan. Tapi kali ini, saya benar-benar menyesal sedikit. Saya menyesal menyelamatkan wanita itu karena penasaran. Sama seperti Anda, dia berbalik dan menusuk saya setelah saya menyelamatkannya. Namun, Anda jauh lebih menyenangkan daripada dia. Qin Siwei tiba-tiba tersenyum dan berkata, mengapa saya lebih menyenangkan? Aku masih bisa bergaul denganmu. Tapi dia, lupakan saja, jangan bicarakan semua ini. Yang Ye menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, ada satu hal yang dia tidak salah tentang. Anda benar-benar seorang pria picik. Kata Qin Siwei sambil tersenyum, sebenarnya, Anda adalah orang yang memiliki rasa harga diri yang sangat tinggi. Yang Ye tidak keberatan dan berkata, mungkin. Bagaimanapun, aku melakukan apa yang ku mau, dan aku tidak akan mengubah diriku untuk orang lain. Paling tidak, aku tidak akan lakukan untuknya. Tapi karakter seperti itu pada akhirnya tidak bagus, kan? Kata Qin Siwei. Tidak ada orang yang sempurna di dunia, dan saya bukan orang suci. Saya juga memiliki kekurangan saya sendiri, dan saya akui memiliki kekurangan ini. Saya tahu bahwa saya benar-benar tidak bertindak seperti pria yang tenang, dan aku sadar bahwa wanita sepertimu pasti tidak menyukai pria seperti ini, tapi, jadi apa? Pertama, aku tidak pernah berharap dia menyukaiku, dan aku sama sekali tidak tertarik padanya. Selain itu, karena dia tidak menghormati saya, lalu mengapa saya harus menghormatinya karena pertimbangan perasaannya? Apakah hanya karena dia cantik? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum berkata, saya memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Cara mereka memperlakukan saya, ini adalah prinsip hidup saya. Qin Siwei menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia mendengar ini. Di antara orang-orang yang dia temui dalam hidupnya adalah orang-orang terhormat dan orang-orang yang tercela, tetapi itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pria seperti Yang Ye yang bertindak sesuka hatinya. Di dunia, orang tak henti-hentinya mengenakan topeng demi keuntungan mereka sendiri dan bertindak sesuai dengan perusahaan mereka. Sama seperti kejadian sebelumnya, jika itu adalah pria lain, maka bahkan jika itu pria tidak menyukai sikap Yin Xuaner, bahwa pria pasti tidak akan berbalik melawannya demi mendapatkan pengawal di alam roh dan 2 teknik peringkat bumi tersebut. Selain itu, bahkan akan sejauh pria itu sengaja menyanjung dan nikmatilah dia. Namun, pria yang berdiri di depannya ini tidak hanya melupakan 2 teknik peringkat bumi karena dia tidak menyukai Yin Xuaner, dia bahkan benar-benar menyinggung perasaannya.
Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus mengatakan bahwa Yang Ye pemberani atau bodoh. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan hal ini sebelum dia berkata, kakak berterima kasih atas semua itu. Anda bahkan tidak berterima kasih ketika saya menyelamatkan Anda di dataran. Mengapa Anda menjadi begitu sopan sekarang? Yang Ye sedikit terkejut. Qin Siwei memutar matanya pada Yang Ye dan berkata, kamu tidak punya pilihan saat itu, namun sekarang, kamu punya satu. Namun, kamu masih membuat kompromi dengan wanita itu untukku. Kakak tahu bahwa orang yang sombong seperti Anda pasti akan merasa sangat sedih karena itu. Jadi, kakak harus berterima kasih. Tentu saja, itu hanya ungkapan terima kasih secara verbal. Tidak mungkin membuat kakak membalas Anda dengan janji perkawinan. Haha, ketika dia selesai berbicara, Qin Siwei kembali ke sifat centilnya. Yang Ye tidak berlama-lama tentang topik ini. Dia menilai sekeliling dan berkata, haruskah kita pergi atau pergi berkeliling dan menjarah tempat ini? Kami akan menjarah tempat ini tentu saja. Kalau tidak, bagaimana kami akan mendirikan organisasi? Kata Qin Siwei. Tepat pada saat ini, ledakan besar tiba-tiba bergema dari kejauhan. Setelah itu, banyak suara ledakan tanpa henti bergema. Yang Ye dan Qin Siwei bertukar pandang sebelum dia berkata, seseorang mungkin sedang dalam pertempuran di depan. Ayo kita lihat. Lihatlah. Yang Ye mengerutkan kening. Bodoh. Qin Siwei berkata, karena mereka dalam pertempuran, maka pasti ada semacam harta di sana. Apakah Anda tahu apa cara tercepat untuk mendapatkan kekayaan? Merampok dan menjarah. Apakah ada hal lain yang lebih menguntungkan dari itu? Yang Ye sangat setuju. Selain harta yang telah diberikan Baur, kekayaan Yang Ye sebagian besar diakumulasikan melalui perampokan dan penjarahan. Jadi, dia benar-benar setuju dengan Qin Siwei. Jadi, dia segera berhenti ragu-ragu dan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum berkedip ke kejauhan dengan Qin Siwei. Pada saat ini, di dalam pusaran kecil di tubuh Yang Ye, Yin Xuaner menatap bulu valet dengan ekspresi menyedihkan dan berkata, teman kecil, berbagi sedikit dengan kakak, baiklah. Hanya sedikit. Lihat, umur kakak akan segera berakhir. Jika saya tidak dapat berkultivasi ke alam agung sesegera mungkin, maka kakak akan binasa. Bisakah Anda tahan melihat itu terjadi pada kakak? Ming Valet masih menggelengkan kepalanya yang kecil, dan ia menatap Yin Xuaner dengan tatapan bermusuhan. Yin Xuaner langsung tertekan ketika dia melihat ini. Dia sudah lama mengemis lelaki kecil ini, tapi tidak peduli apa yang dia katakan, lelaki kecil itu tidak mau setuju, dan ini membuatnya berada di ambang mengamuk namun, ketika dia ingat apa yang dikatakan pria kecil itu sekarang, dia hanya bisa dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya karena dia tahu bahwa pria kecil itu pasti akan melakukan apa yang dia lakukan. Kata, meskipun dia tidak bisa melakukan apa-apa pada anak kecil itu, seperti untuk dua Nether Wolf Kings yang ada di samping. Dalam waktu singkat, lolongan serigala bergema dari dalam pusaran di dalam tubuh Yang Ye. Bab 133/133. Di dalam ruang pemakaman, Dong Wuxiang memegang pedang di tangannya saat dia menatap dingin pada 4 anggota sekolah asal dan Gostam berjubah hitam yang berdiri di depannya. Di sisi lain, hanya Wei Ran yang tetap berada di belakangnya dari antara 4 murid Sword Sect. Zhao Hanyu dari Flower Palace berdiri di samping Dong Wuxiang. Pada saat ini, yang terakhir sedang menatap dingin pada Gostam dan para anggota sekolah asal seperti Dong Wuxiang, dan niat membunuh di matanya tidak tersembunyi sama sekali. Suyan, saya tidak dapat mencari tahu mengapa Anda akan membantu orang ini dari Sekte Hantu. Dong Wuxiang menatap Suyan yang memimpin kelompok dari sekolah asal dan berbicara dengan suara rendah. Beberapa saat sebelum ini, Gostam tiba-tiba melancarkan serangan mendadak terhadap mereka. Jika dia hanya memiliki Gostam sebagai lawan, maka dia tidak akan takut. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa para anggota sekolah asal ini tiba-tiba akan ikut campur, menyebabkan 3 murid dari pedang sekte mereka binasa di tempat. Selain itu, jika Zhao Hanyu tidak datang untuk mengejar Gostam, bahkan dia mungkin sudah binasa sekarang. Sekte Pedang dan Sekte Hantu adalah musuh yang pahit, jadi dia bisa mengerti mengapa Gostam menyerang mereka yang berasal dari Pedang Sekte, tetapi dia tidak bisa mencari tahu mengapa sekolah asal akan bergerak melawannya juga. Ini tidak lain adalah demi manfaat. Zhao Hanyu berkata dengan suara dingin, saya kira Gostam pasti memberi Anda semacam hadiah, bukan? Tapi aku hanya ingin bertanya, bukankah kamu takut Pedang Sekte dan Istana Bunga mengejar masalah ini? Aku kira sekolah asal tidak akan melawan Istana Bunga dan Pedang Sekte pada saat yang sama hanya untukmu, kan? Petik 2. Sementara itu, Gostam berkata dengan suara yang mengerikan, jika kita benar-benar memusnahkan kalian semua di sini, lalu siapa yang akan tahu bahwa kitalah yang melakukannya? Oh, benar, Peri Zhao, saya harus mengakui bahwa murid-murid Istana Bunga Anda benar-benar enak. Betapa aku merindukan lebih banyak. Ketika dia berbicara, dia menjilat bibirnya seolah dia tidak sepenuhnya puas. Gostam, sekarang aku mengerti mengapa kamu berani mengambil mayat murid istana kembanganku dari depan mataku. Jadi, ternyata Anda mendapat bantuan sekolah asal. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir kalian semua akan bisa membunuh kami bertiga? Zhao Hanyu berkata dengan suara rendah,
mungkin kita tidak akan bisa mengalahkan kalian semua dalam pertempuran, tetapi bagaimana jika kita hanya berkonsentrasi melarikan diri? Apakah kalian semua bisa menghentikan kami? Haha, sementara itu, Su Yan yang tetap diam sampai sekarang terkekeh sebelum dia berkata, jika itu beberapa saat sebelum ini, maka kami memang tidak akan bisa menghentikan kalian semua. Tapi sekarang, Anda bisa merasa bebas untuk mencoba, Peri Zhao. Lihat apakah kamu bisa menerobos barrier World Origin Skullku. Petik 2. Ekspresi kedua Zhao Hanyu dan Dong Wuxiang berubah ketika mereka mendengar ini. Yang pertama mengangkat jari dengan ringan, menyebabkan bunga yang indah menembak keluar secara eksplosif dari ujung jarinya. Itu terbang lebih dari 10 meter ke kejauhan sebelum, ledakan, lembut bergema, dan bunga itu langsung menyebar ke udara. Murid Zhao Hanyu mengerut ketika dia melihat ini, dan kemudian dia menatap Gostam dan Su Yan sebelum dia berkata dengan suara dingin. Jadi, ternyata kalian berdua berhenti untuk berbicara dengan kami demi menjebak barrier World. Betapa liciknya Anda, tapi saya sangat penasaran. Aku ingin tahu persis apa yang disediakan Gostam yang benar-benar membuat murid pelataran sekolah asal seperti kamu untuk benar-benar tidak ragu menyinggung Istana Bunga dan Sekte Pedang untuknya. Su Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, Peri Zhao, aku sebenarnya tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Selama Anda bersedia bersumpah pada jiwa dan roh-roh jahat Anda bahwa Anda tidak akan bergerak melawan Gostam dan tidak akan mengekspos semua yang terjadi di sini hari ini, maka saya dapat membiarkan Anda pergi. Petik 2. Mata Gostam menyipit sementara ketidaksenangan melintas di dalamnya, tapi dia tidak berbicara dengan keberatan pada akhirnya. Ekspresi Dong Wuxiang berubah. Dia menatap Zhao Hanyu yang sedikit tergerak oleh tawaran ini dan berkata, Peri Zhao, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia akan membiarkanmu pergi? Jika kita bergabung dengan kekuatan sekarang, maka kita masih akan memiliki jejak peluang. Tetapi jika Anda menonton dengan dingin dari sela-sela, maka Anda akan menghadapi hasil yang sama seperti saya. Peri Zhao, tidak ada permusuhan antara sekolah asal saya dan Istana Bunga Anda, dan bahkan dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang baik antara sekte kami. Apa alasan saya harus mengambil tindakan terhadap Anda? Kau benar, aku membantu Gostam kali ini karena aku mengambil hadiah yang diberikannya, dan aku hanya setuju untuk membantunya berurusan dengan anggota Sekte Pedang. Jika Anda bersedia merahasiakannya, maka saya jamin saya tidak akan mengambil tindakan terhadap Anda. Su Yan berbicara perlahan. Zhao Hanyu diam beberapa saat sebelum dia berkata, buka penghalang dan biarkan aku pergi dulu. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar tinggal di dalam barrier World dan menyaksikan ketika mereka membunuh Dong Wuxiang, maka itu pasti bukan hasil yang baik yang menantinya. Tapi dia juga jelas menyadari bahwa bahkan jika dia bergabung dengan Dong Wuxiang, mereka pasti tidak akan cocok untuk kelompok dari sekolah asal dan Gostam. Karena Su Yan berada di peringkat ke-6 dari Raja Rilem, dan dia 2 peringkat lebih tinggi daripada Dong Wuxiang dan dia. Su Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak bisa dibuka sekarang. Jika dibuka sekarang dan jika Dong Wuxiang semata-mata berfokus untuk melarikan diri, maka aku tidak akan percaya diri dengan kemampuanku untuk membunuhnya bahkan dengan bantuan Gostam. Petik 2. Lalu mengapa membuang-buang nafasmu? Zhao Hanyu tertawa dingin dan berkata, kami hanya akan memutuskannya dalam pertempuran. Meskipun Dong Wuxiang dan kekuatanku sedikit lebih rendah dari kalian berdua, jika kita bergabung dan bertarung dengan putus asa, maka seharusnya tidak menjadi masalah untuk membawa salah satu dari kalian bersama kami. Petik 2. Kegagalan negosiasi. Dong Wuxiang dan Wei Ran menghela nafas lega. Jika Zhao Hanyu pergi, maka mereka pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat. Tetapi jika mereka bergabung dengan dia, maka mereka masih memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup. Su Yan tidak membuang nafasnya pada Zhao Hanyu lagi, dan dia menatap Gostam saat dia berkata, kamu menempati Zhao Hanyu. Saya akan berurusan dengan Dong Wuxiang. Saat dia berbicara, dia membalik pergelangan tangannya sebelum pedang muncul di tangannya, dan dia menatap Dong Wuxiang saat dia berkata, sekte pedangmu terkenal di dunia dalam pedang. Hari ini, biarkan aku melihat apakah teknik pedang sekte pedang atau sekolah asal saya lebih hebat. Begitu dia selesai berbicara, sosok Su Yan melintas, dan pedangnya meninggalkan serangkaian bayangan di belakang saat menikam Dong Wuxiang. Di sisi lain, sosok Gostam melintas juga, dan dia menyebabkan gambar cakar yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Zhao Hanyu. Yang Ye dan Qin Siwei bersembunyi di sudut di bawah penghalang ungu yang diciptakan oleh bulu valet. Ketika mereka menatap pertempuran antara kedua belah pihak, Qin Siwei berkata, kamu tidak bermaksud untuk membantu 2 murid dari Sekte Pedang. Saya katakan sebelumnya, saya bukan murid Sword Sect. Yang Ye berkata dengan acuh tak acuh, selain itu, saya tidak dapat membantu bahkan jika saya ingin membantu mereka. Bisakah kamu menerobos barrier World itu? Petik 2. Dia masih ingat bahwa bahkan Raja Beruang Bumi yang sudah setengah jalan ke alam roh telah menyerang bilah penghalang beberapa kali sebelum akhirnya menghancurkannya pada hari itu. Sedangkan dia, lebih baik lupakan saja. Qin Siwei tersenyum dan berkata, sepertinya Anda bahkan tidak memiliki kesan baik sedikit pun terhadap Sekte Pedang. Tapi ini bagus juga. Setelah mereka bertempur sampai titik kedua belah pihak terluka, kami akan menuai hasilnya di akhir.
Saya berasumsi bahwa kekayaan 4 ahli Rilem Raja dan beberapa ahli Rilem First Heaven seharusnya sangat berlimpah. Apakah kamu yakin dengan kemampuan kita untuk berurusan dengan mereka? Yang Ye berbicara dengan suara rendah. Dia tentu saja tidak merasa bersalah karena merampok dan menjarah mereka berdua karena mereka bukan orang baik. Jadi, dia menganggapnya menghilangkan kejahatan bagi dunia. Namun, keduanya adalah ahli Raja Rilem, jadi dia tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk membunuh mereka. Lagi pula, jika seorang ahli Rilem Raja berkonsentrasi hanya pada melarikan diri, maka bahkan kekuatan gabungan dari 5 pakar Rilem Raja mungkin tidak cukup untuk membuat orang itu meninggalkan hidupnya. Idiot! Qin Siwei memutar matanya pada Yang Ye dan berkata, kami berdua secara alami tidak dapat membunuh mereka. Tapi tidakkah kamu masih memiliki serigala itu? Setelah kedua belah pihak terluka kemudian, kita akan memiliki peluang sukses 80% jika kita mengejutkan mereka. Namun, izinkan saya untuk bertanya sekali lagi, apakah Anda benar-benar tidak berniat untuk menyelamatkan kedua anggota SWAT Sek? Yang Ye melirik Dong Wuxiang yang bertarung dengan sengit di medan perang yang jauh, dan kemudian dia berkata, sebelumnya, dia bermaksud menyerahkan saya untuk menenangkan kemarahan Istana Bunga. Apakah Anda pikir saya harus menyelamatkannya? Aku, Yang Ye, bukan orang yang mulia yang membalas permusuhan dengan baik. Petik 2. Dia hanya peduli tentang 2 orang di Sekte Pedang, Su Qingxi dan Penatua Qian. Benar, King Sui juga satu. Selain mereka bertiga, apakah nasib yang lain ada hubungannya dengan dia? Qin Siwei menatap Yang Ye sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, adik, jujur, Anda bukan orang yang pasti akan mencapai hal-hal besar. Karena mereka yang mencapai hal-hal besar harus berpikiran luas dan toleran. Namun Anda adalah seorang pemuda yang picik dan pendendam. Namun, kakak menyukai karakter Anda ini. Karena meskipun kamu picik dan pendendam terhadap orang lain, kamu sangat setia kepada orang yang kamu sayangi. Petik 2. Yang Ye tersenyum dan berkata, haruskah saya merasa terhormat? Lagi pula, seorang cantik mengatakan dia menyukai karakter egoisku ini. Petik 2. Jika Anda ingin mengejar kakak, maka kakak dapat memberi Anda kesempatan. Qin Siwei berkedip saat dia tersenyum. Saya sudah memiliki seseorang yang saya suka. Yang Ye berkata, mungkinkah Anda benar-benar mau berbagi suami dengan orang lain? Dengan karakter angkuhmu, kamu mungkin tidak mau melakukan itu, kan? Petik 2. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak mau? Qin Siwei mengungkapkan senyum yang menawan dan berkata, di dunia ini, selama Anda memiliki kemampuan, lalu apa yang bisa saya lakukan bahkan jika saya tidak mau? Kamu suka dipaksa oleh orang lain. Atau mungkin ditundukkan oleh orang lain. Yang Ye berbicara dengan takjub. Bagaimana menurutmu? Qin Siwei tersenyum. Kamu benar-benar hardcore, kata Yang Ye. Bang! Tepat pada saat ini, ledakan besar tiba-tiba bergema dari dalam ruangan. Yang Ye dan Qin Siwei menahan senyum mereka ketika mereka melirik ke arah tengah ruangan, dan mereka melihat Dong Wuxiang memegangi dadanya sementara dia menatap dengan marah pada Su Yan yang berdiri di depannya. Bab 134. Teknik pedang dari Sekte Pedang tidak hebat. Su Yan dengan lembut menghapus sisa-sisa darah segar di pedangnya dengan jarinya saat dia menatap Dong Wuxiang yang berdiri di depannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dong Wuxiang menatap Zhao Hanyu tetapi melihat bahwa dia terus kehilangan tempat di hadapan Gostam. Dia segera mengambil napas dalam-dalam sementara gumpalan ekspresi tegas melintas di matanya. Setelah itu, energi yang mendalam di dalam tubuhnya melonjak gila sementara perutnya secara bertahap tumbuh lebih besar dan lebih besar. Kelopak mata Su Yan berkedut ketika dia melihat adegan ini, dan dia berteriak tanpa sadar. Peledakan diri. Anda sebenarnya bermaksud meledakkan diri. Dong Wuxiang, kamu gila. Petik 2. Saat dia berbicara, Su Yan mundur eksplosif. Pada saat ini, Zhao Hanyu dan Gostam telah berhenti berkelahi juga. Kedua ekspresi mereka berubah dengan keras ketika mereka melihat perut Dong Wuxiang yang secara bertahap tumbuh, dan kemudian mereka mundur dengan cepat seperti yang dimiliki Su Yan. Buka penghalang. Cepat buka penghalang. Ketika dia mundur ke perbatasan penghalang, Gostam berteriak dengan marah ke Su Yan. Pada saat ini, ekspresi Su Yan sangat tidak sedap dipandang. Dia ingin membuka penghalang juga, tetapi bagaimana bisa penghalang itu dibuka atas kemauan? Dia tidak memperhatikan Gostam lebih lanjut, dan dengan membalik tangan kanannya, perisai besar yang ditutupi kristal es muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, dia buru-buru mengaktifkan penghalang energi yang sangat besarnya. Terlebih lagi, dia sepertinya merasa itu tidak mencukupi, dan dia juga mengenakan baju zirah. Zhao Hanyu tidak lebih lambat, dan dia mengambil semua harta defensif yang dimilikinya. Ketika dia melihat mereka berdua menarik harta mereka, Gostam tampaknya tahu bahwa tidak mungkin untuk membuka penghalang. Dia segera tidak ragu-ragu melambaikan tangan kanannya, dan dia mengenakan sepotong baju pelindung kulit yang tampak seperti kulit seseorang. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Mari kita semua mati bersama. Saat dia menatap mereka bertiga, Dong Wuxiang memiliki ekspresi buas, dan dia tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, dia juga tidak ingin meledakkan dirinya. Namun, dia tidak punya pilihan lain.
Dia pasti akan mati jika pertempuran berlanjut. Selain itu, Ghost Sekte memiliki teknik rahasia yang mampu mengendalikan jiwa seseorang. Jadi, jika dia mati, maka Gostam pasti akan menjalankan teknik rahasia itu untuk mengendalikan jiwanya. Pada saat itu, hidup benar-benar akan lebih buruk daripada kematian baginya. Tidak, dia akan jatuh ke kutukan abadi. Jadi, dia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri dan menyeret mereka ke bawah bersamanya. Tepat pada saat Dong Wuxiang telah memilih untuk meledakkan dirinya, ekspresi Qin Shiwei telah berubah juga, dan kemudian dia bahkan tidak memikirkannya sebelum menyatukan Yang Ye saat dia mundur. Selain itu, dia hanya berhenti setelah mereka berada hampir 200 meter dari kamar. Apakah peledakan diri dari ahli rilem raja itu menakutkan? Tanya Yang Ye sambil menatap Qin Shiwei yang sedikit pucat. Bang! Qin Shiwei baru saja akan berbicara. Tepat pada saat ini, ledakan mengejutkan dunia tiba-tiba bergema dari kejauhan, dan kemudian sekitarnya bergetar seolah-olah itu adalah gempa bumi. Yang Ye baru saja akan berbicara, namun, tepat pada saat ini, gelombang udara tiba-tiba melonjak dari lorong. Ekspresi Yang Ye berubah sementara pedangnya maksud melonjak untuk menahan gelombang udara. Bang! Ledakan teredam bergema saat gelombang udara menyebar ke sekeliling. Kamu mengerti betapa menakutkannya sekarang? Tanya Qin Shiwei dengan suara rendah. Yang Ye mengangguk setuju. Bahkan ketika mereka berjauhan, gempa susulan yang diciptakan oleh ledakan masih dapat mempengaruhi daerah ini. Ini jelas menunjukkan betapa mengerikannya ledakan di dalam ruangan itu. Pada saat yang sama, Yang Ye memutuskan dalam hatinya bahwa ia benar-benar tidak akan memberikan lawannya peluang. Sama seperti saat-saat sebelumnya, jika Su Yan tidak membuang-buang napas dan langsung memukul untuk membunuh, lalu bagaimana mungkin Dong Wuxiang meledakkan dirinya sendiri? Jika lawan Anda meledakkan dirinya dalam pertempuran, maka bahkan jika lawan itu hanyalah seorang rilem surgawi pertama, Anda masih harus segera pergi. Mengerti? Qin Shiwei menatap Yang Ye sambil berbicara dengan serius. Hati Yang Ye terasa hangat ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku bukan orang yang sombong. Benar, mengapa tempat ini tidak dihancurkan dari ledakan yang diciptakan oleh Dong Wuxiang? Qin Shiwei melirik ke sekeliling sebelum dia berkata, jika saya tidak salah, maka semacam energi aneh hadir di sini. Tetapi saya tidak dapat menemukan apa itu sebenarnya. Mungkin wanita yang Anda bawa itu mungkin tahu jawabannya. Mengapa kamu tidak bertanya padanya? Tanyakan padanya. Yang Ye tertegun, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Sudah cukup jika dia tetap di sana dengan patuh. Benar, mengapa Anda tidak pernah bertanya persis di mana dia? Dia tidak percaya bahwa Qin Shiwei tidak ingin tahu tentang rahasia yang dia pegang, jadi karena dia penasaran, mengapa dia tidak bertanya tentang itu. Semua orang memiliki rahasia mereka sendiri, bukan? Kata Qin Shiwei dengan nada datar. Yang Ye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, berkolaborasi dengan seseorang yang cerdas benar-benar bagus. Qin Shiwei melirik Yang Ye sebelum dia berkata, sekarang, mari kita berurusan dengan orang-orang itu. Yang Ye berkata dengan heran, mereka masih hidup. Jangan pernah meremehkan seorang ahli di rilem raja. Qin Shiwei menatap Yang Ye dan berkata dengan serius, saya tahu kekuatan Anda sangat tangguh, dan Anda memiliki kekuatan untuk mengatasi bidang kultivasi Anda untuk melakukan pertempuran. Namun, Anda harus ingat untuk tidak pernah meremehkan ahli di King Realm. Sebenarnya, saya harus mengatakan bahwa Anda tidak boleh meremehkan lawan Anda. Banyak orang di dunia ini telah mati karena kecerobohan mereka dan meremehkan lawan mereka. Petik 2. Yang Ye mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan Qin Shiwei, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tiba-tiba mulai menunjukkan begitu banyak kekhawatiran padaku? Jangan bilang bahwa Anda benar-benar menyukai saya. Petik 2. Bisakah aku tidak? Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata ini, Qin Shiwei berbalik dan berjalan menuju kamar itu dari sebelumnya. Yang Ye tertegun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah itu, dia buru-buru mengikutinya juga. Ketika mereka berdua kembali ke kamar sekali lagi dan melihat pemandangan di sana, kelopak mata Yang Ye berkedut. Karena Gostam, Su Yan, dan Zhao Hanyu benar-benar masih hidup, tetapi mereka jelas tidak dalam keadaan baik. Perisai besar sebelum Su Yan telah hancur menjadi tumpukan fragmen sementara pakaian yang dikenakannya compang camping, menyebabkan kulit berdarah di bawah mereka terungkap. Adapun 3 orang lainnya yang mengikuti di sisi Su Yan, mereka telah berubah menjadi tumpukan potongan tubuh. Di sisi lain, jubah hitam Gostam hilang, menyebabkan wajah pucatnya yang mengerikan terungkap. Terutama tangannya, mereka sudah berubah dari putih murni menjadi merah-merah. Yang paling mencolok di antara mereka adalah Zhao Hanyu. Pada saat ini, hanya pakaian dalamnya yang masih tersisa, dan itu bahkan belum lengkap. Salah satu puncaknya terekspos secara bebas di udara sementara roknya juga compang camping, menyebabkan sejumlah besar pemandangan memesona terungkap. Ketika dia melihat mereka dalam keadaan yang menyedihkan, seberkas cahaya dingin melintas di mata Yang Ye yang bersembunyi di sudut, dan dia akan bergerak. Qin Shiwei menarik tangannya sebelum dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata dengan lembut.
Tunggu sebentar, konflik pasti akan muncul di antara mereka bertiga, jadi tidak ada salahnya kita menonton sekarang. Petik 2. Yang Ye ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Di medan perang, Su Yan menarik jimat dan menamparnya sendiri. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan kemudian dia menatap Gostam. Yang terakhir membuka matanya juga dan kemudian mengangguk ringan. Jika kalian berdua tidak takut mengalami peledakan satu lagi Raja Realm Profounder, maka jangan ragu untuk bergerak melawan saya. Tepat pada saat ini, Zhao Hanyu membuka matanya dan berbicara dengan dingin kepada Gostam dan Su Yan. Kedua kelopak mata mereka berkedut ketika mereka mendengar ini. Meskipun mereka selamat, keduanya menderita luka berat. Mereka masih bisa bergabung dan membunuh Zhao Hanyu, tetapi jika dia benar-benar memilih untuk meledakkan dirinya sendiri, maka keduanya akan benar-benar dalam kesulitan. Jangan berpikir bahwa aku tidak mampu melakukannya. Zhao Hanyu berbicara sekali lagi dengan suara dingin. Daripada jatuh ke tangan Gostam, akan lebih baik untuk meledakkan diriku dan membawa kalian berdua ke neraka bersamaku. Apa yang kalian pikirkan? Petik 2. Sementara itu, Su Yan terkekeh dan berkata, Peri Zhao, Anda pasti bercanda. Saya sudah mengatakannya tadi, saya tidak punya niat buruk terhadap Peri Zhao. Selama Anda setuju untuk merahasiakan semua yang terjadi hari ini, maka Anda dapat pergi kapan saja. Petik 2. Su Yan, Gostam berbicara dengan suara rendah. Di dunia, hanya satu yang benar-benar binasa yang bisa menyimpan rahasia. Jika dia berbicara tentang segala sesuatu yang terjadi di sini begitu dia pergi, maka aku anggap anggota SWOT Sekte pasti tidak akan membiarkan masalahnya. Tidak masalah bagiku karena sepenuhnya dibenarkan bagi anggota Ghost Sekku untuk membunuh anggota SWOT Sek. Selain itu, tidak hanya saya tidak akan dihukum oleh sekte saya bahkan akan dihargai. Tetapi bagaimana dengan Anda? Apakah sekolah asal Anda akan memberi Anda imbalan? Peri Zhao akan merahasiakannya, kan? Su Yan menatap Zhao Hanyu saat dia berbicara dengan senyum di wajahnya. Zhao Hanyu tersenyum ketika berkata, tentu saja. Petik 2. Gostam masih berniat mengatakan sesuatu. Su Yan menatap Gostam dan memotongnya dengan nada dingin. Bisakah kamu menahan ledakan lain? Gostam terdiam ketika mendengar ini. Zhao Hanyu tertawa dingin, dan kemudian dia berkata, kamu bisa membuka penghalang sekarang, kan? Tentu saja. Su Yan tersenyum, dan kemudian dia berkata, tetapi bahkan Anda telah memperhatikan bahwa murid-murid lain dari sekte saya telah binasa. Jadi, kita harus bekerja sama untuk membuka barrier ward ini. Kalau tidak, kita hanya bisa menunggu selama 2 jam ketika barrier ward akan diangkat secara otomatis. Bagaimana menurut Anda? Zhao Hanyu melirik para murid sekolah asal yang telah hancur berkeping-keping, dan kemudian dia berkata, saya harap kamu tidak memainkan trik apapun. Tentu saja, kata Su Yan dengan senyum di wajahnya. Apa yang harus saya lakukan? Kata Zhao Hanyu. Bab 135/135. Untuk membuka barrier ward, itu membutuhkan 4 orang yang berdiri di keempat sudutnya dan memanfaatkan teknik rahasia sekolah asalku pada saat yang bersamaan. Namun, hanya ada kita bertiga di sini sekarang, jadi kita hanya bisa menerobosnya dengan paksa. Tentu saja, sangat sulit untuk membuka paksa dengan paksa bahkan jika kita berempat telah bergabung sebelumnya. Tapi sekarang setelah barrier ward mengalami peledakan diri Dong Wuxiang, itu sudah diambang kehancuran. Selama kita bertiga bergabung dan menyerang satu titik, maka seharusnya tidak sulit untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Su Yan berbicara perlahan. Zhao Hanyu melirik penghalang cahaya yang sangat tipis, dan dia memperhatikan bahwa itu tertutupi oleh retakan yang telah menyebar seperti sarang laba-laba di atasnya. Dia segera berhenti meragukan Su Yan, dan dia mengangguk dan berkata, terserah Anda. Mereka bertiga berjalan ke tempat di sebelah kiri yang paling parah terkena dampak ledakan yang diciptakan oleh Dong Wuxiang, dan kemudian energi yang mendalam di dalam tubuh mereka beredar. Zhao Hanyu perlahan mengangkat tangan kanannya ke udara. Di tangannya adalah bunga lotus seperti manusia hidup yang kristal seperti batu giok. Bunga lotus tumbuh lebih besar dan lebih besar. Pada saat-saat tertentu, Zhao Hanyu mengendalikan bunga lotus untuk meledak menuju penghalang cahaya yang sangat tipis. Tepat pada saat dia meledakkan bunga lotus menuju penghalang cahaya, 2 helai aura yang menakutkan tiba-tiba menyerangnya dari kedua sisi. Murid Zhao Hanyu mengerut saat dia berteriak dalam hatinya. Kotoran. Dia dengan paksa menarik bunga lotus yang berada di ambang peledakan ke penghalang, dan kemudian dia menghancurkannya ke arah dirinya sendiri. Karena kalian berdua tidak ingin membiarkanku hidup, maka mari kita semua mati bersama. Haha. Petik 2. Ekspresi Su Yan dan Gostam berubah dengan hebat ketika mereka melihat tindakan Zhao Hanyu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini akan sangat menentukan. Sudah terlambat untuk mundur, jadi mereka hanya bisa melawannya. Bang! Sebuah ledakan besar bergema di medan perang, dan kemudian gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba meletus dari Zhao Hanyu. Dia langsung berubah menjadi tumpukan bubur sementara Su Yan dan Gostam meledak terbang oleh gelombang udara sebagai gantinya. Pada saat yang sama, bangsal penghalang yang sudah diambang kehancuran bergemuruh saat akhirnya hancur berkeping-keping.
Tepat pada saat Suyan dan Gostam meledak terbang, dua garis cahaya ditembakkan secara eksplosif ke arah mereka seperti panah yang telah meninggalkan busur. Lawan Yang Ye adalah Gostam. Meskipun Gostam terluka parah, Yang Ye tidak berani menahan kali ini. Dorongan dari Gale Shoes dan Gale Steps memungkinkan kecepatannya menjadi cepat seperti sambaran petir, dan dia melintasi jarak lebih dari 60 meter di antara mereka dalam waktu kurang dari beberapa napas waktu untuk tiba di depan Gostam. Setelah itu, dia menghunus pedangnya dan menebasnya pada Gostam. Gostam menghela nafas lega di hatinya saat Zhao Hanyu binasa. Meskipun dia telah diledakkan terbang, masalah terakhir telah ditangani dengan cara apapun. Namun, tepat pada saat dia menyentuh tanah, perasaan bahaya yang kuat tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah itu, dia melihat sesosok bergerak cepat seperti sambaran petir dan muncul di hadapannya, dan kemudian sosok itu menikam pedangnya langsung ke arahnya. Gostam ngeri karena serangan pedang ini terlalu cepat. Jika di waktu lain, dia masih bisa menghadapinya. Tapi sekarang, dia hanya bisa melawannya secara langsung, dan metode yang dia lakukan ini adalah dengan secara naluriah mengangkat tangan kanannya yang pucat seperti tulang untuk menahan serangan ini. Ketika dia melihat Gostam mengangkat tangannya, Yang Ye tahu bahwa itu bukan tangan biasa sama sekali. Jadi, Yang Ye tidak ragu-ragu untuk memasang sehelai pedang maksud pada pedangnya sebelum sedikit meningkatkan kekuatan yang dia lakukan dalam serangan pedang ini. Mendesis. Pedang itu praktis tidak menemui halangan dan langsung memotong tangan kanan Gostam, tetapi tidak ada darah yang keluar dari dalamnya. Pedang. Gostam membuka matanya lebar-lebar sementara mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Namun, dia belum selesai berbicara ketika pedang telah menembus dadanya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pedang. Gostam membuka mulutnya dan bergumam dengan suara rendah. Namun, dia belum selesai berbicara ketika kepalanya terbang ke udara. Yang Ye menyarungkan pedangnya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu mengapa banyak orang suka berbicara omong kosong saat berperang. Bukankah berbicara omong kosong selama pertempuran sama dengan memberi lawan kesempatan untuk melakukan serangan balik? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan hal ini, dan kemudian dia melihat ke samping. Dia mengerutkan kening saat melihat adegan pertempuran antara Qin Siwei dan Suyan. Pada saat ini, meskipun Qin Siwei melawan Suyan sampai-sampai dia mundur berturut-turut, tetapi Suyan masih hidup. Selain itu, Suyan jelas tampaknya memiliki kekuatan cadangan. Yang Ye sama sekali tidak ragu untuk melintas, dan dia meninggalkan banyak bayangan samar di belakang saat dia menyerang Suyan. Suyan yang berada dalam pertempuran sengit dengan Qin Siwei tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan wajahnya yang pucat menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia memukul pedangnya ke cambuk Qin Siwei dan mengandalkan kekuatan lawan dari tabrakan ini untuk mundur. Dia baru saja mundur beberapa langkah ketika tubuhnya tiba-tiba berbelok aneh, dan pedangnya bersiul tajam di udara saat menusuk ke arah Yang Ye yang sudah tiba di belakangnya. Serangan pedang ini benar-benar cepat hingga batasnya. Gumpalan kejutan melintas di mata Yang Ye. Orang ini sebelum dia tidak panik atau mundur, dan dia malah menyerang Yang Ye. Selain itu, kecepatan pedang Suyan benar-benar sangat cepat, dan itu cepat sampai ke titik Yang Ye benar-benar tidak dapat melihat pedang Suyan. Yang Ye tidak mundur, dia juga tidak punya waktu untuk melakukannya. Karena ini jelas merupakan serangan paksa penuh dari Suyan. Pada saat yang sama saat pedang Suyan menikam ke arahnya, Yang Ye menarik pedangnya dan menikamnya langsung ke Suyan. Mendesis. Mendesis. Kedua pedang itu menusuk dada mereka masing-masing pada saat yang hampir bersamaan, dan kemudian kedua sosok mereka mundur dengan eksplosif. Tepat pada saat Suyan mundur, Qin Siwei telah tiba di sini, dan cambuknya meninggalkan sederetan bayangan di belakang saat melengkung ke arah Suyan. Saat dia menatap luka di dadanya, Yang Ye menarik napas dalam-dalam sebelum dia menarik jimat penyembuhan tingkat tinggi dan menamparnya pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia tidak berhenti sama sekali sebelum sosoknya berkedip saat dia menyerang Suyan sekali lagi. Apakah Anda berdua tidak takut surat perintah dari sekolah asal? Di tengah pertempuran, Suyan melawan mereka sementara dia berbicara dengan dingin kepada Yang Ye dan Qin Siwei. Jika itu pada waktu biasa, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan mereka dalam pertempuran, dia masih bisa melarikan diri. Tapi sekarang, dia seperti anak panah di akhir penerbangannya. Jadi, dia pasti akan binasa jika pertempuran berlanjut. Meskipun Origin School memiliki beberapa teknik rahasia, tapi dia benar-benar tidak ingin menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain karena efek samping yang mereka sertai benar-benar terlalu parah. Qin Siwei mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa Suyan masih memiliki kekuatan untuk berbicara, dan dia segera memutuskan mendapatkan bantuan. Yang Ye tidak ragu sama sekali. Dengan lambaian tangan kanannya, Silver muncul di dalam ruangan. Suyan ngeri ketika melihat King Reng Dark Beast muncul tiba-tiba, dan matanya dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Dia bergumam sambil tampak seperti kehilangan jiwanya. Dark Beast peringkat raja. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh! Perak melolong, dan kemudian melompat ke depan dan menerkam Suyan.
Pada saat yang sama, seuntai pedang emas Qi ditembakkan dengan eksplosif dari ujung pedang Yang Ye, dan targetnya secara alami adalah Suyan. Qin Siwei tidak mau kalah, dan cambuknya seperti ular berbisa licik saat menyerang ke arah Suyan. Ketika dia melihat bahwa Yang Ye, Qin Siwei, dan King Reng Dark Beast berniat untuk mengambil nyawanya, gumpalan ekspresi tegas melintas di mata Suyan. Setelah itu, ekspresinya berubah biadab sementara dia berkata dengan hingar-bingar. Kalian semua memaksaku untuk melakukan ini. Mari kita semua mati bersama. Hahaha. Segera setelah dia selesai berbicara, energi yang sangat besar di dalam tubuhnya melonjak hebat, dan perutnya semakin besar dan lebih besar seperti yang dimiliki Dong Wuxiang sebelumnya. Kelopak mata Yang Ye dan Qin Siwei berkedut ketika mereka melihat ini. Yang Ye tidak berani menahan sama sekali. Inten pedang melonjak seperti air jernih dan menyelimuti Suyan yang akan meledakkan dirinya. Suyan tiba-tiba merasakan tekanan tak terlihat menyelimutinya, dan energi yang mendalam di dalam tubuhnya melambat di bawah tekanan tak terlihat ini. Dia tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yang Ye sementara dia menangis tanpa sadar. Pedang, pedang, petik 2. Dia belum selesai berbicara ketika cambuk dan pedang menembus dadanya, dan kemudian cakar besar silver menabrak kepalanya dengan kuat. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar. Tanah bergetar sementara Suyan telah berubah menjadi tumpukan bubur. Yang Ye menghela nafas lega setelah dia menempatkan silver kembali di pusaran kecil. Untungnya, dia bisa menghentikan Suyan meledakkan dirinya sendiri. Jika tidak, bahkan jika Qin Siwei dan Yang Ye selamat, mereka mungkin akan sangat terluka. Karena belum lagi tubuhnya, bahkan tubuh Raja Pangkat Dark Beast seperti Silver mungkin akan sangat terluka oleh peledakan diri seorang ahli Raja Rilem. Apakah kamu baik-baik saja? Sementara itu, Qin Siwei berjalan ke Yang Ye, dan dia melirik dada Yang Ye sebelum dia bertanya dengan lembut. Hati Yang Ye terasa hangat ketika dia merasakan kekhawatiran dengan nada suaranya, dan dia berkata, aku baik-baik saja. Saya menggunakan jimat penyembuhan tingkat tinggi, jadi luka saya sudah sembuh sekarang. Petik 2. Saat berbicara, dia menarik jimat penyembuhan tingkat tinggi lainnya dan memberikannya kepada Qin Siwei sebelum dia berkata, gunakan juga. Saya perhatikan bahwa Anda tampaknya terluka oleh pedangnya juga. Qin Siwei melirik jimat penyembuhan di tangannya, dan kemudian dia menatap Yang Ye dengan tatapan aneh. Dia berkata, saya perhatikan bahwa Anda benar-benar kaya dan memiliki persediaan berbagai jimat yang tidak ada habisnya. Apalagi mereka semua berada di kelas tinggi. Saya benar-benar curiga bahwa Anda adalah putra tidak sah dari Presiden Asosiasi Master Jimat. Tunggu, bahkan mustahil bagi putra tidak sah Presiden Asosiasi Jimat untuk menjadi begitu kaya. Katakan padaku, siapa kamu sebenarnya? Petik 2. Yang Ye menggosok hidungnya dan berkata sambil tersenyum, saya adalah Master Jimat. Sangat normal bagiku untuk memiliki jimat yang sedikit lebih besar, kan? Petik 2. Kamu adalah Master Jimat. Qin Siwei membuka matanya lebar-lebar dan menatap Yang Ye dengan takjub. Kalau tidak, dari mana menurutmu aku mendapat begitu banyak jimat? Yang Ye mengangkat bahu. Bab 136. Setelah dia pulih dari keterkejutannya, Qin Siwei mengukur Yang Ye dengan hati-hati, dan kemudian dia berkata beberapa saat kemudian, saya tidak pernah menyangka bahwa Anda benar-benar orang kaya. Jadi, Anda seorang master talisman. Saya akhirnya mengerti mengapa Anda mengatakan bahwa Anda akan mengurus uang yang dibutuhkan untuk mendirikan organisasi. Petik 2. Yang Ye tersenyum dan berkata, jangan bicara tentang semua itu. Kita harus membersihkan medan perang dan pergi dengan cepat. Qin Siwei mengangguk, dan kemudian dia mengambil cincin spasial dari semua mayat di medan perang. Tepat ketika mereka hendak memeriksa apa yang mereka peroleh, suara Yin Xuaner tiba-tiba bergema di kepala Yang Ye. Pergi, cepat, seorang ahli Rilem Spirit sedang bergegas. Ekspresi Yang Ye berubah ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia menarik tangan Qin Siwei saat dia berlari menuju pintu keluar. Ada apa? Tanya Qin Siwei sambil berlari. Seorang ahli Rilem Spirit bergegas ke arah kita, kata Yang Ye dengan suara rendah. Seorang ahli Rilem Spirit sama sekali bukan keberadaan yang mereka berdua bisa lawan saat ini. Tidak peduli mengapa ahli Rilem Roh telah bergegas, Yang Ye tidak ingin bertemu dengan orang itu. Qin Siwei mengerutkan kening ketika dia mendengar Yang Ye, dan kemudian dia terdiam. Kurang dari seperempat jam setelah mereka berdua pergi, seorang lelaki berjubah mewah muncul di dalam kamar yang telah mereka lawan sekarang. Ketika dia melihat mayat-mayat di sekitarnya, ekspresi pria itu berubah, dan dia mengarahkan pandangannya ke sekeliling. Murid-muridnya mengerut melihat mayat Suyan, dan kemudian ekspresinya langsung menjadi ganas. Siapa sebenarnya itu? Siapa yang membunuh adikku? Raungan yang membawa dendam tak terbatas bergema dari dalam ruangan. Setelah beberapa saat, sosok pria itu melintas, dan dia menghilang dari kamar. Setelah mereka pergi melalui pintu keluar makam, Yang Ye mengambil napas dalam-dalam saat dia menatap matahari yang baru saja naik ke langit. Setelah itu, dia memandang Qin Siwei sambil berbicara dengan ekspresi serius. Apakah kamu mendengar suara itu dari sebelumnya? Qin Siwei mengangguk dan berkata,
orang itu mungkin adalah ahli alam roh yang memimpin pembukaan makam Kaisar Zhou kemarin. Ayo cepat pergi, kalau tidak, kita mungkin akan dilanda masalah. Petik 2. Yang Ye mengangguk. Keduanya tidak tinggal di sini, dan mereka dengan cepat berjalan keluar dari istana kekaisaran sebelum berjalan dengan cepat menuju pintu keluar reruntuhan dinasti Sang. Tidak lama setelah Yang Ye dan Qin Shi Wei pergi, pria berjubah mewah muncul di pintu keluar istana kekaisaran. Pada saat yang sama, seorang wanita cantik yang mengenakan seragam istana bunga muncul di sana juga. Wanita cantik itu menatap pria itu dan bertanya, Su King, piring jiwa dua murid dari istana bunga saya telah hancur. Apakah Anda tahu siapa pelakunya? Mata Su King benar-benar merah, dan dia baru saja akan berbicara. Namun, tepat pada saat ini, seorang pria parubaya turun dengan pedang dan tiba di atas pintu masuk ke istana kekaisaran. Setelah itu, dia bertanya, Su King, piring jiwa semua murid dari sekte pedang saya hancur. Siapa sebenarnya pelakunya? Petik 2. Wanita cantik dari istana bunga menatap pria parubaya yang berbicara, dan kemudian dia mengerutkan kening. Desir. Untaian suara udara yang tercabik tiba-tiba bergema, dan kemudian seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di sini. Pria berjubah hitam itu memiliki penampilan yang menjijikkan. Mengapa dia dikatakan memiliki penampilan yang menjijikkan? Karena dia hanya memiliki setengah fitur yang dimiliki orang biasa. Iya, dia hanya memiliki satu telinga, satu mata, setengah hidung, hanya bibir bawahnya. Pria berjubah hitam pertama-tama melirik ke arah pria parubaya yang berdiri di atas pedang, dan kemudian dia memandang Su King dan bertanya. Gostam sekte hantuku lenyap di dalam juga. Su King, hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya, jadi beri aku penjelasan. Ketika mereka mendengar pria berjubah hitam, wanita cantik dari istana bunga dan pria parubaya dari sekte pedang memandang Su King juga. Penjelasan. Ekspresi tenang awalnya Su King berubah ganas sekali lagi, dan kemudian dia berkata dengan nada sengit, Anda ingin penjelasan dari saya. Lalu dari siapa saya akan mendapatkan penjelasan? Adik laki-laki saya dan semua murid dari sekolah asal saya juga binasa di dalam. Dari siapa saya akan mendapat penjelasan? Petik 2. Alis wanita cantik itu bersatu bahkan lebih erat ketika dia mendengar Su King. Dia awalnya berpikir bahwa itu sangat mungkin bahwa itu adalah Su King yang pelakunya, namun sekarang sepertinya itu mungkin orang lain yang bergerak melawan para murid istana bunganya. Jadi, semua murid yang berpartisipasi dari sekte hantu, sekolah asal, pedang sekte, dan istana bunga telah tewas dalam makam Kaisar Zhou. Pria parubaya dari sekte pedang berbicara dengan suara rendah. Iya, Su King tertawa dingin dan berkata, para murid dari sekte asal saya, sekte pedang Anda, dan para murid dari istana bunga dan sekte hantu semuanya telah binasa di sana. Tidak hanya mereka binasa, tetapi bahkan jiwa mereka juga telah bubar. Petik 2. Su King, Anda sudah berjaga-jaga di sini. Mungkinkah kamu tidak tahu siapa yang membunuh mereka? Tanya wanita cantik dari istana bunga. Su King menarik napas dalam-dalam dan berkata, beberapa saat yang lalu, sebuah ledakan besar tiba-tiba bergema dari bawah. Pada awalnya, saya tidak memperhatikannya. Setelah semua, itu normal untuk pertempuran terjadi demi memperjuangkan harta di sana. Tetapi dalam waktu singkat, ledakan besar lainnya bergema, dan kali ini, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena ia mampu menyebabkan ledakan besar bergema dari bawah tanah, maka kekuatan destruktif semacam itu jelas bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh para murid yang memasuki makam itu. Jadi, saya memutuskan untuk pergi melihatnya. Ketika saya tiba di sumbernya, hanya ada beberapa mayat dingin dan tumpukan bubur. Petik 2. Kamu tidak melihat pelakunya di sana? Tanya pria berpakaian hitam dengan suara rendah. Su King menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika saya tiba di sana, hanya ada mayat dan tidak ada makhluk hidup sama sekali. Setidaknya membutuhkan penanaman di alam roh untuk membunuh 4 ahli rilem raja. Saya telah memeriksa semua orang yang memasuki makam kali ini, dan tidak satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Petik 2. Setelah hening sejenak, wanita cantik itu bertanya, apakah kamu melihat ada orang yang mencurigakan? Orang-orang yang mencurigakan. Su King mengerutkan kening. Dalam waktu singkat, matanya perlahan terbuka lebar sebelum dia berkata, aku ingat sekarang. Seorang ahli rilem spirit dan spirit rank Dark Beast datang ketika makam itu akan dibuka. Keduanya memanfaatkan semua orang yang dipindai di sini, dan kemudian mereka pergi. Saya tidak memperhatikan mereka pada waktu itu, dan saya hanya berpikir bahwa mereka sedang mencari seseorang. Sekarang kelihatannya sangat mungkin bahwa mereka adalah pelakunya. Petik 2. Apakah Anda tahu asal-usul mereka? Pria parubaya dari Sword Sect berbicara dengan suara rendah. Su King menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya melakukan kontak dengan mereka melalui Divine Sense, dan saya segera menariknya setelah melakukan kontak dengan mereka. Kalian semua jelas menyadari bahwa jika saya memindai mereka dengan rasa surgawi saya, maka sangat mungkin mereka menganggapnya sebagai bentuk provokasi. Jadi, setelah saya mengkonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki niat jahat, saya menarik akal sehat saya dan tidak memperhatikan mereka. Petik 2.
Ketika kita turun ke sini, ada sekelompok kavaleri manusia dan Dark Beast dari klan Singa Flameroar. Bahwa ahli Realm Spirit manusia mungkin terkait dengan kelompok kavaleri itu, sedangkan, Spirit Rank Dark Beast mungkin adalah ahli dari klan Flameroar Lion. Wanita cantik dari Istana Bunga berkata dengan suara rendah, tapi jika itu benar-benar mereka berdua, lalu mengapa mereka membunuh para murid sekte kita? Ini sama sekali tidak masuk akal. Petik 2. Sementara itu, pria berjubah hitam itu berkata, mengapa membuat tebakan? Bukankah kita akan mendapatkan jawabannya dengan pergi untuk bertanya kepada mereka? Saya merasakan bahwa mereka masih ada di permukaan. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya secara bertahap memudar sampai menghilang sepenuhnya. Yang lain bertukar pandangan sebelum mereka menghilang di tempat juga. Dengan bantuan Yin Xuaner, Yang Ye dan Qin Siwei dengan aman menghindari deteksi kavaleri manusia dan Dark Beast dari klan Singa Flameroar. Mereka berlari dengan cepat sepanjang jalan dan memanfaatkan waktu 6 jam untuk akhirnya tiba di Deat Mountain Range. Di mahkota pohon besar, Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia menggosok kepala kecil ungu valet itu sambil berkata dengan senyum di wajahnya, terima kasih, little fellow. Jika bukan karena Anda, maka akan sangat mustahil bagi kami untuk menghindari dua ahli Realm Spirit itu. Iya, jika anak kecil itu tidak membantu mereka menyembunyikan aura mereka, maka bahkan jika mereka telah meninggalkan reruntuhan bawah tanah, mereka pasti akan diperhatikan oleh ahli Realm Spirit dan Spirit Rank Dark Beast. Ming Valet berkedip, dan kemudian melintas untuk tiba di depan Yang Ye sebelum menggosok kepala kecilnya ke dahi Yang Ye. Saya benar-benar iri dengan hubungan Anda dengan itu. Sementara itu, Qin Siwei berbicara dengan senyum di wajahnya. Yang Ye tersenyum, dan kemudian dia berkata, mari kita lihat apa yang kita dapatkan saat ini. Saya harap keempat pakar Realm Raja dan 7 pencipta alam surga pertama itu tidak miskin, jika tidak, masalah yang kami alami tidak akan sia-sia. Petik 2. Qin Siwei mengangguk, dan kemudian dia menarik 11 cincin spasial. Dia menempatkan cincin spasial yang dimiliki oleh 7 penguasa Realm First Heaven, dan kemudian dia mengambil salah satu cincin spasial milik para ahli Raja Realm. Jarinya bergerak ringan ketika seutas energi yang mendalam langsung menyelimuti cincin spasial, dan dalam waktu singkat, keduanya mendengar cincin cahaya. Qin Siwei mengirim sens surgawinya ke dalam cincin dan menyapu harta karun di dalamnya. Tak lama, sudut mulutnya naik sedikit, dan lengkungan di bibirnya secara bertahap memanjang sebelum senyum lebar menutupi seluruh wajahnya. Ketika dia melihat perubahan ekspresi Qin Siwei, Yang Ye tahu bahwa harta dalam cincin spasial ini pasti sangat bagus. Bab 137 banding 137. Ada lebih dari 6.000 batu energi, 2 Treasure Rank Dark Profound peringkat menengah, 7 Treasure Rank Dark Profound peringkat rendah, 2 gulungan teknik peringkat mendalam grade rendah, 9 gulungan teknik peringkat kuning bermutu tinggi, dan lebih dari 100 tinggi tingkat herbal semangat peringkat kuning. Benar, ada juga lebih dari 10 jimat kelas rendah dari 5 elemen. Qin Siwei tersenyum ketika dia berkata kepada Yang Ye, cincin spasial ini mungkin milik Su Yan dari sekolah asal karena teknik di sini milik sekolah asal. Petik 2. Yang Ye berkata dengan tergesa-gesa, cepat lihat cincin lain. Qin Siwei mengangguk, dan kemudian dia memeriksa isi dari cincin spasial lainnya. Tidak lama lagi, semua cincin spasial telah diperiksa. Ketika Yang Ye mengetahui tentang keuntungan mereka, dia tidak bisa menghindari perasaan senang dan senang bahkan dengan kekayaannya saat ini. Keuntungan mereka kali ini terdiri dari 1 harta karun kegelapan tingkat tinggi yang bermutu tinggi, 11 harta karun kegelapan tingkat mendalam yang bermutu tinggi, 17 harta karun kegelapan tingkat bawah yang bermutu tinggi, 1 gulungan teknik-teknik peringkat mendalam bermutu tinggi, 6 gulungan bermutu rendah teknik peringkat mendalam, 16 gulungan teknik peringkat kuning tingkat tinggi, 1 jimat strider tingkat tinggi, 17 jimat tingkat menengah, dan 27 jimat tingkat rendah. Selain harta materi ini, ada juga lebih dari 10.000 batu energi. Tentu saja, mereka memperoleh jauh lebih banyak dari ini. Tapi selain semua harta ini, mereka berdua tidak menganggap sisanya sebagai berharga sama sekali. Setelah beberapa saat kegembiraan, Yang Ye tenang dan bertanya, hanya saja hal-hal ini mungkin tidak cukup bagi kita untuk mendirikan sebuah organisasi, kan? Tentu saja tidak. Qin Siwei memutar matanya pada Yang Ye dan berkata, apakah Anda pikir mendirikan organisasi sangat sederhana? Namun, meskipun tidak mencukupi, jika semua barang-barang ini dijual, dan jika beberapa bisnis yang saya miliki di ibu kota disertakan, maka kita dapat mulai membangun organisasi. Namun, pengeluaran setelah itu hanya akan tumbuh semakin besar. Anda harus siap secara mental untuk itu. Benar, kau adalah master jimat, jadi ini mungkin tidak terlalu sulit untukmu. Petik 2. Jika dia dikatakan benar-benar tidak memiliki kepercayaan pada niat Yang Ye untuk mendirikan sebuah organisasi, maka dia bisa dikatakan telah melihat sedikit harapan ketika dia mengetahui bahwa Yang Ye adalah master talisman. Namun, itu hanya sedikit. Yang Ye tetap diam untuk sementara waktu, dan kemudian dia menarik 25 jimat kelas tinggi. Dia berpikir sejenak sebelum menarik pisau merah darah dan teknik yang dia dapatkan dari Blood Hand. Dia menyerahkan mereka ke Qin Siwei dan berkata,
ada 25 jimat bermutu tinggi di sini. Pilih beberapa dan simpan sendiri, lalu lelang sisanya. Bila ini dan teknik-teknik ini berasal dari sekte hantu. Saya tidak bisa menggunakannya, jadi jual juga. Petik 2. Di masa lalu, dia tidak dapat memanfaatkan hal-hal ini setelah dia mendapatkannya, dan dia tidak punya cara untuk menjualnya juga. Sekarang, dia kebetulan bisa memberikannya kepada wanita ini untuk dilelang. Qin Siwei melirik pisau merah darah dan gulungan, dan kemudian dia menatap Yang Ye untuk sementara waktu. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak takut bahwa aku akan mengambil harta karunmu ini dan mengambilnya untuk diriku sendiri? Ketika dia berbicara di sini, dia menggelengkan kepalanya ringan dan terkekeh. Aku lupa bahwa 2 helai jiwaku bersamamu. Petik 2. Yang Ye ragu sejenak sebelum dia menutup matanya sedikit. Setelah beberapa saat, 2 tali hitam secara bertahap bergerak keluar dari dalam tubuhnya. Dia membuka matanya dan berkata, ini adalah 2 helai jiwamu, ambil kembali. Meskipun wanita ini akan berada di bawah kendalinya sementara jiwanya berada dalam kepemilikannya, Yang Ye tahu bahwa menggunakan metode seperti itu untuk mempertahankan kolaborasi di antara mereka pasti akan gagal. Paling tidak, itu pasti tidak akan berhasil untuk wanita cerdas yang berdiri di depannya. Karena seperti itu, lebih baik bermurah hati dan membentuk persahabatan sejati dan kepercayaan di antara mereka. Dia menatap 2 benang hitam yang tampak seolah-olah mereka hidup, dan kemudian Qin Siwei menatap Yang Ye ketika dia berkata dengan serius, apakah Anda tahu bahwa memiliki 2 untai jiwa saya ini setara dengan mengendalikan hidup saya? Dengan kata lain, ini setara dengan memiliki boneka di Rilem Raja. Apakah Anda benar-benar berniat mengembalikannya kepada saya? Yang Ye berkata dengan serius, apakah aku terlihat seperti bercanda? Mengapa kamu melakukan ini? Tanya Qin Siwei. Yang Ye tersenyum dan berkata, saya harap saya dapat membuat Anda merasa tersentuh, dan kemudian bekerja untuk saya dengan sepenuh hati. Petik 2. Dia tidak pernah berpikir untuk mengucapkan kata-kata yang menyentuh karena kata-kata itu pasti tidak akan bisa menipu wanita ini. Karena seperti itu, lebih baik jujur saja. Apakah kamu menyadari bahwa aku akan tetap bekerja sepenuh hati untukmu bahkan jika kamu tidak memberikannya kepadaku? Lagi pula, aku bahkan tidak berani memikirkan hal lain. Namun, begitu Anda mengembalikan helai jiwaku kepada saya, banyak pilihan akan membuka diri untuk saya, kata Qin Siwei. Mungkin, Yang Ye mengangkat bahu dan berkata, pada awalnya, saya tidak ingin berkolaborasi dengan Anda karena saya tidak mempercayai Anda. Meskipun saya masih tidak bisa mempercayai Anda sepenuhnya, setidaknya kami dapat dianggap sebagai teman. Di sisi lain, jika saya memiliki jiwa Anda dalam kendali saya, maka kita tidak dapat dianggap sebagai teman, dan akan ada sesuatu yang tinggal di antara dan memisahkan kita. Bukankah kamu juga berpikir begitu? Petik 2. Qin Siwei memberi isyarat dengan tangannya, menyebabkan 2 tali hitam terbang kembali ke tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia menatap Yang Ye dan berkata, apakah kita hanya teman? Apakah kita tidak? Yang Ye belum selesai berbicara ketika Qin Siwei tiba-tiba memeluknya, dan kemudian dia menekankan bibir merahnya ke bibirnya. Adegan seperti itu tidak berlangsung lama. Qin Siwei hanya mematuk bibirnya dengan ringan sebelum pindah. Setelah itu, dia tersenyum ketika berkata, adik, Anda telah mencapai tujuan Anda. Kakak benar-benar tersentuh oleh Anda. Lihat, kakak tergerak sampai hampir menyerahkan dirinya padamu. Petik 2. Yang Ye tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa getir ketika dia pulih dari keterkejutannya dan berkata, jangan lakukan itu di masa depan. Petik 2. Meskipun dia yang menang, dia merasa itu tidak benar. Adapun apa yang tidak benar, dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya, dan itu hanya perasaan. Sepertinya Anda cukup loyal kepada orang yang Anda sukai. Qin Siwei tersenyum ketika berkata, adik kecil, sepertinya kakak harus mendidik Anda tentang poligami di masa depan. Kalau tidak, Anda pasti akan meninggalkan kakak untuk wanita itu. Jangan bicara tentang semua ini. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita berpisah di sini dan sekarang. Anda kembali ke Grand Qin Empire terlebih dahulu karena saya masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan di Grand Myriad Mountains. Benar, jika saya ingin menghubungi Anda di masa depan, bagaimana saya akan melakukan itu? Anda berniat untuk tinggal di pegunungan Grand Myriad. Qin Siwei menahan senyum di wajahnya dan mengerutkan kening saat dia berkata, jika saya tidak salah, maka setidaknya 3 ahli Realm Spirit sedang mengejar kita sekarang. Meskipun Anda memiliki anak kecil misterius itu untuk menyembunyikan aura Anda, itu tidak menyatakan bahwa Anda benar-benar aman. Bagaimana jika mereka mengejar Anda? Anda akan berada dalam masalah besar. Yang Ye menyeringai dan berkata, tidak apa-apa, bahkan ahli Realm Agung tidak akan berani pergi ke tempat yang ingin saya kunjungi. Tempat itu benar-benar aman. Adapun Anda, meskipun Grand Myriad Mountains tidak menimbulkan bahaya bagi Anda harus berhati-hati dengan keponakan Anda setelah Anda kembali ke ibu kota kekaisaran. Saya tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda sebelum Anda bahkan mulai mendirikan organisasi. Petik 2. Selama aku kembali ke ibu kota kekaisaran, maka aku akan punya banyak cara untuk menghadapinya. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Qin Siwei. Yang Ye berkata dengan suara rendah,
jangan lakukan hal bodoh. Jika kamu membuat penampilan sekarang, maka dia pasti akan menggunakan ibumu untuk mengancammu. Tidak ada terburu-buru untuk menyelamatkan ibumu untuk saat ini. Aku akan berpartisipasi dalam peringkat kenaikan beberapa bulan dari sekarang, jadi bagaimana kalau kita membuat rencana untuk menyelamatkan ibumu? Petik 2. Anda berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, kata Qin Shiwei dengan terkejut. Yang Ye mengangguk dan berkata, aku akan mewakili pedang sekte selama peringkat kenaikan, dan itu sangat penting. Tapi kamu bilang kamu bukan murid Sword Sect. Petik 2. Aku tidak mewakili pedang sekte untuk sekte, dan itu untuk satu orang di pedang sekte sebagai gantinya. Kata Yang Ye. Seorang wanita, tanya Qin Shiwei. Yang Ye mengangguk. Qin Shiwei melanjutkan, wanita yang kamu suka itu. Bisakah kita tidak membahas ini? Yang Ye sedikit terdiam. Tentu saja, Qin Shiwei tersenyum dan berkata, tapi kakak sangat penasaran. Wanita seperti apa yang sanggup membuat Little Brother terus-menerus memikirkannya? Baiklah, jangan memasang wajah seperti itu, saya tidak akan membicarakan hal ini lagi. Sebenarnya, karena Anda mengatakan Anda akan berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, maka kakak akan menunggu Anda di Imperial Capital, dan jika Anda dapat naik ke peringkat kenaikan, maka akan jauh lebih mudah bagi saya untuk selamatkan ibuku. Petik 2. Semakin aku menonjol, semakin besar harapanmu untuk menyelamatkan ibumu. Tanya Yang Ye. Qin Shiwei mengangguk dan tersenyum. Tentu saja, bagaimanapun, saya kawin lari dengan Anda. Jika Anda dapat naik ke 20 peringkat teratas dari Ascension Rankings, maka bahkan keluarga kekaisaran tidak akan dapat mengacaukan Anda. Pada saat itu, aku akan naik status karena kamu. Jadi, bukan saja keluarga kekaisaran menghindari menghukum saya, itu bahkan akan mementingkan saya. Ini tidak bisa dihindari, ini adalah kenyataan. Ketika seseorang memiliki potensi atau nilai, maka semua kesalahan orang itu akan menjadi hal yang bermakna. Petik 2. Yang Ye benar-benar ingin mengatakan bahwa tujuannya bukan 20 teratas tetapi yang pertama. Namun, dia memikirkannya sejenak dan tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Lagi pula, tujuan ini tampaknya terlalu tidak biasa. Bab 138. Qin Shiwei telah pergi, dan dia pergi dengan tumpukan harta yang menjadi milik Yang Ye. Yang Ye menatap ke arah yang dia tinggalkan sebentar, dan kemudian dia menarik pandangannya sebelum dia melihat tanda perintah kecil di tangannya yang bertuliskan karakter, Yue, yang mewakili, Yue, di Qin Shiwei. Token perintah ini diberikan kepadanya olehnya. Dia harus menuju ke sebuah paviliun bernama Immortal Indulgence Pavilion di ibu kota kekaisaran dan menunjukkan token ini di sana, dan kemudian seseorang dari paviliun akan membawanya kepadanya. Tepat pada saat ini, seuntai cahaya valet menyala sebelum Ming Valet muncul di depan Yang Ye. Selain itu, pedang dada yang telah ditempatkan Ye dalam kolam energi besar telah muncul dengan bulu valet. Little fellow, mengapa kamu mengeluarkan sword chest ini? Tanya Yang Ye. The Valet Ming melambaikan cakar kecilnya, menyebabkan pedang terbang keluar dari dalam sword chest. Yang Ye pertama-tama terpana dengan tindakan ini, dan kemudian matanya perlahan melebar. Mengapa itu menjadi pedang peringkat mendalam? Seolah-olah dia tidak bisa mempercayai matanya, dia mengambil pedang dan mengukurnya dengan hati-hati. Namun, tidak peduli bagaimana dia memeriksanya, pedang itu berada pada tingkat rendah dari level mendalam. Dalam waktu singkat, Yang Ye menarik semua pedang di dalam pedang dada, dan kemudian dia menyadari dengan keheranannya bahwa 27 dari 36 pedang peringkat kuning di dalam pedang dada telah berubah menjadi pedang peringkat mendalam tingkat rendah. Yang Ye menatap pedang untuk sesaat sebelum dia menelan seteguk air liur, dan kemudian dia menatap bulu valet dan berkata, Little fellow, apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, Yang Ye sangat terkejut di dalam hatinya. Jika dia tidak secara pribadi menguji 36 pedang itu, dia pasti akan berpikir bahwa 27 di antaranya adalah pedang peringkat mendalam tingkat rendah sejak awal. Ming Valet berkedip, dan kemudian menunjuk cakar kecilnya ke perut Yang Ye. Yang Ye tertawa getir dan berkata, saya tahu itu karena pusaran kecil. Saya bertanya tentang mengapa pusaran kecil ini membuat mereka maju dalam kualitas. Petik 2. Ming Valet menggelengkan kepalanya yang kecil untuk menunjukkan bahwa ia tidak tahu. Tepat ketika Yang Ye akan terus bertanya tentang hal itu, cahaya putih menyala, dan kemudian Yin Xuaner muncul di hadapan Yang Ye. Dia melirik Yang Ye sebelum berkata, tidak perlu untuk terus menanyakannya karena bahkan aku tidak tahu mengapa itu terjadi. Saya hanya tahu bahwa pusaran Anda ini sangat menakutkan. Tidak hanya memiliki ruang sendiri, tetapi juga mampu menyimpan benda dan bahkan makhluk hidup. Selain itu, energi mendalam emas yang diubahnya sama sekali tidak seperti energi yang biasanya kita serap. Saya curiga bahwa pusaran kecil ini sama sekali bukan objek dari dunia kita. Petik 2. Itu bukan objek dari dunia kita. Yang Ye mengerutkan kening saat dia bertanya. Apa maksudmu? Benda ini ada di dalam tubuhmu. Apakah Anda benar-benar tidak tahu asal-usulnya? Yin Xuaner menjawab dengan sebuah pertanyaan. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak. Saya hanya memperhatikan keberadaannya belum lama ini.
Saya hanya sadar bahwa ia tumbuh kuat bersama saya, dan saya merasa ia memiliki kesadarannya sendiri. Karena saya sudah berkomunikasi dengannya di masa lalu. Meskipun itu tidak berbicara, saya tahu itu pasti memiliki kesadaran. Yin Xuaner diam selama beberapa saat sebelum dia berkata, benda ajaib secara alami ada di langit dan bumi, dan semua benda ajaib ini memiliki kesadaran mereka sendiri. Karena ia telah menjadikan Anda sebagai tuannya, maka mungkin ada sesuatu di dalam diri Anda yang telah menariknya. Adapun asal-usulnya, tidak perlu diganggu olehnya. Bagaimanapun, itu tumbuh seiring kekuatanmu meningkat, jadi kamu pasti akan bisa mengetahui asal-usulnya di masa depan. Petik 2. Aku hanya bisa melakukan itu. Yang Ye tertawa getir. Sementara itu, Yin Xuaner tiba-tiba berkata, kamu sadar aku membawa 12 penjaga emas milik ayah kekaisaran ini bersamaku. Ketika dia berbicara di sini, dia berhenti sejenak, dan kemudian dia melanjutkan. Aku ingin menempatkan 12 penjaga emas itu di dalam korteks kecil misterius milikmu. Karena aku perhatikan bahwa pusaran mungilmu sangat bermanfaat untuk budidaya orang dan Dark Beast. Petik 2. Yang Ye merenung dalam-dalam sejenak sebelum dia berkata, bisakah saya mendapatkan bantuan dari mereka jika saya menghadapi bahaya? Yang terbaik adalah Anda tidak menghadapi bahaya, dan bahkan jika Anda melakukannya, sebaiknya Anda tidak meminta saya atau 12 penjaga emas itu untuk membantu Anda. Yin Xuaner berbicara dengan nada datar. Yang Ye bingung. Mengapa? Kamu harusnya dengan jelas menyadari kekuatan yang telah memusnahkan dinasti Sangku bertahun-tahun yang lalu. Jika mereka mengetahui bahwa 12 penjaga emas atau saya telah muncul kembali di dunia, maka percayalah, Anda pasti akan memiliki surat perintah yang dikeluarkan terhadap Anda oleh Kekaisaran Grand Qin dan 6 kekuatan besar. Yin Xuaner berbicara dengan acuh tak acuh. Benarkah? Yang Ye sedikit ragu. Sudah bertahun-tahun berlalu. Apakah 6 kekuatan besar benar-benar peduli tentang seorang putri kecil seperti Anda? Mereka seharusnya tidak sekecil itu, kan? Petik 2. Menghilangkan gulma dari akarnya. Apakah kamu tidak mengerti prinsip ini? Gumpalan senyum dingin menyelimuti sudut mulut Yin Xuaner saat dia berkata, jika Grand Preceptor tidak mengorbankan kultivasinya untuk memanfaatkan teknik surgawi untuk menyegelku dalam makam, saya mungkin akan berubah menjadi kotoran sekarang. Yang Ye ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, Nona Yin, ayahmu bermaksud agar kamu menaruh kebencian di hatimu sebelum dia pergi, dan aku sangat setuju dengan niatnya. Lagi pula, dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika 12 penjaga emas itu termasuk, kamu masih tidak akan bisa melawan ke-6 kekuatan itu. Petik 2. Meskipun dia tidak menyukai wanita ini, dia merasa bahwa dia harus menasihatinya. Bagaimanapun, dia telah menerima manfaat dari Kaisar Zhou. Jika seseorang membunuh seluruh keluarga Anda dan membuat Anda berbaring di bawah tanah seperti mayat selama beberapa ratus tahun, akankah Anda menyerah untuk membalas dendam? Kata Yin Xuaner dengan suara dingin. Baik, sama sekali tidak mungkin untuk membujuknya untuk menyerah membalas dendam. Yang Ye mengangkat bahu dan berkata, karena Nona Yin bertekad untuk membalas dendam, maka tidak baik bagiku untuk terus membujukmu. Saya hanya ingin menyatakan bahwa Anda sebaiknya tidak bergerak melawan anggota dari 6 kekuatan besar selama periode 1 tahun ini yang kami sepakati. Benar, sejujurnya, aku tidak ingin dikejar oleh 6 kekuatan besar sampai-sampai dipaksa untuk menjalankan seluruh dunia. Jangan khawatir, aku tidak akan bergerak melawan mereka sekarang bahkan jika kamu memintaku. Yin Xuaner berkata, tujuan utama saya saat ini adalah untuk mencapai alam yang mulia dan meningkatkan umur saya. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak berbicara lebih jauh, dan sosoknya melintas sebelum langsung memasuki tubuh Yang Ye. Bulu ungu akan memasuki tubuh Yang Ye juga karena tidak mempercayai wanita itu. Tepat ketika hendak memasuki pusaran kecil, Yang Ye tiba-tiba memeluknya dan berkata, jangan masuk ke sana untuk saat ini dan menemani saya ke suatu tempat. Aku tidak bisa sampai di sana tanpamu. Petik 2. Saat dia berbicara, sosoknya melintas ke arah Deat Abyss. Ketika dia memasuki Grand Myriad Mountains, dia berpikir untuk menuju ke Deat Abyss sekali lagi untuk bertemu pria tua misterius itu lagi. Adapun alasannya, itu wajar karena dia berharap bahwa orang tua itu akan memberinya teknik peringkat bumi yang tidak kalah dengan teknik kontrol pedang. Di bagian bawah Deat Abyss, Yang Ye mengendarai serigala abu-abu saat ia melakukan perjalanan menuju kediaman orang tua misterius itu. Sepanjang jalan, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling, namun dia tidak melihat apapun selain kabut berwarna ungu. Yang Ye sedikit takut ketika dia tiba di sini sekali lagi. The Eight Rank Dark Beast, The Nightbird, sejak hari itu telah meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Meskipun dia masih memiliki orang kecil yang menemaninya kali ini, kulit kepalanya menjadi sedikit mati rasa ketika dia mengingat hamparan Nightbird yang padat. Untungnya, tidak ada Nightbird tunggal yang muncul di sepanjang jalan, dan dia tiba dengan selamat di pondok di mana lelaki tua misterius itu tinggal. Senior, Junior, Yang Ye, mencari audiensi. Yang Ye membungkuk ke arah pondok dan berbicara dengan hormat. Kurang dari beberapa saat kemudian, pintu pondok perlahan dibuka, dan kemudian seorang lelaki tua bungkuk yang memegang tongkat berjalan di tangannya perlahan-lahan keluar dari dalam.
Pria tua itu melirik Yang Ye, dan kemudian gumpalan cahaya aneh tiba-tiba muncul di matanya. Setelah beberapa saat, senyum muncul di wajahnya yang tertutup keriput, dan dia berkata, tidak buruk, tidak buruk. Level 2 SWOT Intent dan Hard SWOT Enlightened. Anda telah mencapai prestasi seperti itu dalam periode waktu yang singkat. Anda benar-benar memiliki bakat alami yang luar biasa. Petik 2. Hati pedang yang tercerahkan. Yang Ye tertegun. Dia tahu bahwa pedang maksudnya telah tiba di tingkat 2, tapi dia bertanya-tanya apa itu jantung pedang yang tercerahkan. Pria tua itu juga terpana, dan kemudian dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu masih belum sadar. Selain SWOT Intent, Anda bahkan telah memahami dan mencapai Hard SWOT yang tercerahkan. Sebenarnya, kesulitan mencapai hati pedang yang tercerahkan bahkan lebih besar dari intens pedang. Biarkan saya katakan seperti ini. Mereka yang mampu mencapai jantung pedang yang tercerahkan dapat memahami pedang maksud, tetapi mereka yang memahami pedang intens mungkin tidak dapat mencapai jantung pedang yang tercerahkan. Petik 2. Senior, Anda mengatakan bahwa saya telah mencapai jantung pedang yang tercerahkan. Yang Ye berkata dengan nada bingung, kalau begitu, bolehkah saya bertanya kepada senior apa jantung pedang yang tercerahkan itu? Pria tua itu tersenyum dan berkata, hati pedang yang tercerahkan seperti pedang niat. Itu sebuah dunia. Hati pedang yang tercerahkan mampu membuat pedang dao pedang menjadi lebih murni, dan orang itu tidak akan tertipu oleh apapun dan akan mampu melihat esensi dari semua hal. Ada rumor di dunia di mana serangan pedang tunggal dapat menghancurkan semua teknik, tetapi rumor ini tidak merujuk pada pembudidaya pedang, dan itu merujuk pada pembudidaya pedang yang telah mencapai jantung pedang yang tercerahkan sebagai gantinya. Karena mereka yang telah mencapai hati pedang yang tercerahkan mampu melihat esensi dari semua teknik di dunia dan menjadikan diri mereka kebal terhadap teknik-teknik ini. Secara sederhana, ketika Anda bertarung dengan lawan di masa depan, Anda akan dapat dengan cepat menemukan kelemahan dan titik lemah lawan itu. Petik 2. Yang Ye tiba-tiba mengerti, dan dia berpikir dalam hatinya. Tidak heran saya bisa melihat ilusi di dalam makam Kaisar Zhou hanya dengan satu tatapan, dan saya bahkan bisa melihat titik lemahnya. Jadi, ternyata itu karena hati pedangku yang tercerahkan. Bab 139. Pria tua itu menatap Yang Ye ketika dia berkata, ada alasan mengapa Anda datang ke sini untuk mencari saya kali ini, kan? Yang Ye ragu sejenak sebelum dia berkata, senior, saya sangat ingin tahu mengapa Anda memberi saya teknik pedang itu pada hari itu. Yang Ye tidak pernah percaya bahwa Pai hanya akan jatuh dari langit, dan bahkan jika seseorang jatuh dari langit, itu pasti bukan untuknya, Yang Ye. Pria tua bungkuk itu tertawa kecil dan berkata, apakah kamu tahu? Ketika Anda dan gadis kecil itu tiba di sini hari itu, saya awalnya bermaksud untuk membunuh Anda berdua. Karena saya tidak ingin ada orang datang ke sini, saya juga tidak ingin orang lain tahu tentang keberadaan saya. Tetapi tahukah Anda mengapa saya tidak membunuh Anda berdua dan memberi Anda harta dan teknik sebagai gantinya? Petik 2. Yang Ye berkeringat dingin ketika dia mendengar pria tua itu. Jadi, pria tua ini sebenarnya ingin membunuh Su Qingxi dan aku. Jika dia benar-benar bergerak melawan kita, maka kita pasti akan binasa. Yang Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Pria tua itu mengangkat kepalanya untuk menatap langit biru yang biru cerah. Setelah beberapa saat, dia berkata, ada tipe orang yang bertindak sepenuhnya seperti yang mereka suka begitu mereka telah mencapai tingkat kekuatan tertentu. Kebetulan saya orang yang demikian. Alasan aku tidak membunuhmu pada hari itu adalah karena aku sebenarnya tidak bisa melihat masa depanmu. Ya, masa depan Anda benar-benar kacau dan tanpa nasib yang pasti. Ini membuat saya sangat penasaran. Petik 2. Lihat masa depan saya. Yang Ye terkejut di dalam hatinya dan berkata, senior, Anda benar-benar dapat melihat melalui masa depan. Jika seseorang dapat melihat melalui masa depan yang lain, maka kekuatan orang itu akan mencapai tingkat yang luar biasa menakutkan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, masa depan yang saya bicarakan adalah berkah dan kemalangan seseorang, dan bukan apa yang akan dilakukan seseorang di masa depan. Mengapa seseorang ingin mengetahui masa depan orang lain? Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukan itu. Namun, selama seseorang telah mencapai kerajaan monark dan telah melakukan kontak dengan nasibnya sendiri, maka seseorang akan mampu menentukan berkah dan kemalangan untuk jangka waktu tertentu di masa depan orang lain. Petik 2. Kekuatan senior ada di. Yang Ye bertanya dengan hati-hati karena dia sangat ingin tahu tentang kekuatan orang tua ini. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, biarkan aku yang mengatakannya, jika aku ingin membunuh seseorang di wilayah selatan, maka selama aku mengerahkan seluruh kekuatanku, tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Petik 2. Hati Yang Ye bergetar ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia membungkuk kepada orang tua itu dan berkata, senior, aku punya sesuatu untuk diminta dari kamu. Jika orang tua itu bersedia menyelamatkan ibunya, maka Istana Bunga mungkin tidak punya pilihan selain melakukan kompromi. Jadi, dia secara alami tidak bermaksud untuk membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Gumpalan rasa ingin tahu melintas di mata pria tua itu, dan kemudian dia bertanya. Lanjutkan. Petik 2. Yang Ye senang di hatinya,
dan kemudian dia memberitahu lelaki tua itu tentang masalah antara ibunya dan Istana Bunga. Setelah beberapa saat, pria tua itu menggelengkan kepalanya setelah dia selesai mendengarkan Yang Ye dan berkata, "Saya menolak." Petik 2. Wajah Yang Ye meredup ketika dia mendengar ini. Namun, dia masih sedikit tidak mau menyerah dan berkata, "Meskipun agak kasar, aku masih ingin bertanya mengapa." Pria tua itu menatap Yang Ye dan berkata, "Nak, kamu memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tidak hanya Anda memahami pedang maksud, Anda bahkan telah mencapai hati pedang yang tercerahkan. Namun, Anda hanya di alam surga pertama sekarang, dan alasan untuk itu adalah Anda kurang pemarah. Jangan bilang bahwa Anda pernah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidup Anda. Menurut pendapat saya, kesulitan-kesulitan Anda itu tidak dapat dianggap sebagai kesulitan sama sekali. Jangan bicara tentang hal lain dan hanya fokus pada leluhur pendiri sekte pedang Anda. Tahukah Anda bahwa bertahun-tahun yang lalu, seluruh keluarganya terbunuh, lengan kanannya putus, dan ia bahkan disiksa oleh musuh-musuhnya selama beberapa puluh tahun. Namun, dia tidak hancur oleh semua ini, dan keinginannya tumbuh lebih keras dan lebih keras sebagai gantinya ketika dia berkultivasi lebih dan lebih susah payah setiap hari. Anda tahu hasilnya, dia memerintah tak terkalahkan di seluruh wilayah selatan. Apa yang Anda pikirkan ketika Anda membandingkan kesulitan Anda dengan kesulitannya?" Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Karena orang tua ini telah membandingkannya dengan leluhur pendiri sekte pedang, dan dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus merasa terhormat atau marah. "Alasan aku menolak bukan karena aku ingin kamu mengalami kesulitan yang sama seperti leluhur pendiri Sword Sect. Alasan sebenarnya adalah untuk sementara aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Selain itu, izinkan saya untuk memberitahu Anda sesuatu. Yang terbaik adalah mengandalkan diri sendiri untuk segalanya karena hanya dengan cara ini Anda akan tumbuh semakin kuat," kata pria tua itu. Yang Ye membungkuk pada pria tua itu dan berkata, "Aku mengerti." Sebenarnya, Yang Ye mengerti prinsip-prinsip yang dibicarakan lelaki tua itu. Namun, jika dia bisa membiarkan ibunya mengalami lebih sedikit rasa sakit, lalu bagaimana jika dia harus mengandalkan orang lain? Tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa menaruh harapan pada orang tua ini. Pada akhirnya, dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, pria tua itu berkata, "Meskipun aku tidak bisa pergi dan menyelamatkan ibumu, aku bisa memberimu panduan." Yang Ye senang, dan dia buru-buru berkata, "Terima kasih, senior." Saat ini, yang paling tidak ia miliki adalah bimbingan seorang guru yang baik. Karena tidak peduli apakah itu teknik pedangnya atau sword intent, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk memahaminya secara bertahap, dan efek dari ini benar-benar terlalu lambat. "Jangan terlalu cepat untuk berterima kasih padaku." Pria tua itu berkata, "Pada hari itu, aku mengatakan bahwa aku memiliki sesuatu untuk dipercayakan kepadamu ketika kamu kembali ke sini setelah mencapai kerajaan monark. Anda masih ingat?" "Tentu saja aku mau." Yang Ye mengangguk. Orang tua itu berkata, "Saya awalnya hanya mengatakan itu dengan santai dan tidak menganggapnya serius, karena kesulitan untuk mencapainya sangat hebat. Belum lagi apakah Anda akan dapat mencapai kerajaan monark, Anda mungkin tidak dapat mencapainya bahkan setelah Anda mencapai kerajaan monark. Tetapi sekarang setelah Anda memahami pedang maksud dan hati pedang yang tercerahkan, saya merasa Anda memiliki kesempatan untuk mencapainya." Petik 2. Sebenarnya, saya hanya setuju dengan santai pada waktu itu, dan saya tidak benar-benar berkomitmen untuk mengenangnya. Yang Ye berbicara dengan sedikit malu. "Bagaimanapun, kerajaan monark benar-benar terlalu jauh dari saya. Selain itu, hidup terus berubah, dan mungkin saya tidak akan ada di dunia ini besok." Petik 2. "Itu cukup jujur padamu." Pria tua itu tersenyum, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi serius, "Jika Anda mencapai kerajaan-kerajaan di masa depan, maka saya harap Anda membantu saya melakukan sesuatu. Adapun apa itu, secara alami saya akan memberitahu Anda setelah Anda mencapai kerajaan monark. Tentu saja, sebagai hadiah, saya pribadi akan memberikan Anda panduan dan memungkinkan Anda untuk menjadi ahli secepat mungkin." Petik 2. Yang Ye terdiam. Jika itu orang lain, mungkin orang itu akan langsung setuju. Lagi pula, hanya seorang idiot yang tidak akan setuju untuk mendapatkan bimbingan pribadi dari seorang pakar yang tiada taranya. Namun, Yang Ye tidak menjadi tidak rasional sebelum kondisi seperti itu. Pikirkan saja, kekuatan orang tua itu setidaknya di kerajaan monark dan mungkin lebih tinggi, namun itu adalah sesuatu yang bahkan orang tua ini tidak dapat capai. Jadi, mungkinkah itu sesuatu yang sederhana? Setelah beberapa saat, Yang Ye akhirnya mengangguk. Dia tidak punya pilihan lain sekarang karena dia benar-benar perlu menjadi kuat. Dia membutuhkan kekuatan untuk berpartisipasi dalam Ascension Rankings, dia membutuhkan kekuatan untuk merebut posisi pertama pada Ascension Rankings, dan dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menyelamatkan ibunya dari Istana Bunga. Dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan dan mengambil posisi di atasnya. Namun, jika dia ingin mendapatkan posisi pertama, maka bahkan jika dia telah melampaui bidang kultivasi untuk memusnahkan lawan-lawannya di banyak kesempatan, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kepercayaan.
Berapa banyak jenius yang ada total jika para murid dari keluarga kekaisaran, 6 kekuatan besar, dan semua berbagai klan dan kekuatan yang tidak diketahui ditambahkan bersama. Yang Ye selalu percaya diri, tetapi dia tidak pernah sombong. Dia tidak berpikir bahwa dia tidak tertandingi di antara generasi muda wilayah selatan. Jadi, sangat penting baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak hanya dia melakukannya demi kesepakatan antara dia dan Su Qingxi, tetapi juga demi mendapatkan token kenaikan yang akan menyelamatkan ibunya dari penderitaan. Ketika dia melihat Yang Ye mengangguk, lelaki tua itu mengangguk ringan dan berkata, "Kamu ragu membuktikan bahwa kamu adalah orang yang sangat mementingkan janji-janjimu. Ini sangat bagus. Jika Anda setuju tanpa memikirkannya sekarang, maka sangat mungkin saya akan kembali pada kata-kata saya." Petik 2. Yang Ye berkata, "Sebenarnya, bahkan jika senior tidak memberikan saya panduan, saya masih akan datang ke sini setelah saya mencapai kerajaan-kerajaan. Lagi pula, aku sudah berjanji bahwa aku akan datang ke sini setelah aku mencapai alam raja." Petik 2. Orang tua itu tersenyum, dan kemudian dia bertanya, "Bagaimana kultivasi Anda dalam teknik kontrol pedang?" "Mungkin di tingkat 1. Yang Ye berkata, "Aku sudah bisa mengendalikan pedang di area seluas 30 meter di sekitarku. Jika pedang itu terbentuk dari energi, maka aku bisa mengendalikan lebih dari 100 pedang, tapi aku tidak bisa mengendalikan pedang asli." Petik 2. Hanya seluas 30 meter. Pria tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Apakah Anda tahu dari seberapa jauh pencipta teknik ini mampu mengendalikan pedangnya?" "Seberapa jauh? Dimanapun inderanya dapat mencapai." Pria tua itu berkata, mengambil kepala yang lain dari 500 kilometer jauhnya. Kata-kata ini tidak berlebihan. Bertahun-tahun yang lalu, teknik pedang ini menyebabkan orang lain gemetar ketakutan setelah mendengarnya. Meskipun itu bukan di Heaven Rank, jika itu digunakan oleh seorang jenius di Sword Dao, maka itu tidak kalah dengan teknik Heaven Rank. Tapi Anda hanya bisa mengendalikan pedang di area 30 meter. Apa yang diajarkan anggota Sekte Pedang padamu? Petik 2. Yang Ye sama-sama terkejut dan senang ketika mendengar bahwa ia mampu mengambil kepala yang lain dari jarak 500 kilometer. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan orang tua itu pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa. "Saya tidak memiliki siapapun untuk mengajar saya sama sekali karena saya telah diusir dari Sekte Pedang oleh Penatua Pedang Komandan Pedang Sekte." "Kamu telah diusir dari Sekte Pedang." Gumpalan kejutan melintas di mata orang tua itu, dan kemudian dia berkata, "Kamu benar-benar jenius luar biasa dalam pedang Dao. Bagaimana mungkin Sekte Pedang bisa mengusirmu? Bahkan jika ada permusuhan antara kamu dan Penatua Komandan Pedang itu, tokoh-tokoh seperti Sekte Master dan Penatua tertinggi mungkin tidak memiliki permusuhan dengan kamu, kan?" Ketika dia melihat bahwa pria tua misterius itu tampaknya sangat tertarik dengan masalah ini, Yang Ye merasa sedikit tidak berdaya dan hanya bisa mengulangi insiden antara dirinya, Sekte Pedang, dan Istana Bunga. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Penatua Pedang Komando itu benar-benar bodoh sampai ekstrim." Petik 2. Bab 140. Itu adalah air terjun yang tingginya sekitar 200 meter dan lebih dari 60 meter. Air mengalir dengan cepat dari puncak gunung yang terjal, dan itu menyebabkan banyak semprotan tiba saat turun ke kolam di bawah. Ada batu halus keluar dari kolam. Tiba-tiba, seorang pria muda memanjat batu halus itu dari dalam kolam. Namun, begitu pemuda itu berdiri di atas batu, dia bahkan belum menenangkan dirinya sebelum dia didorong ke dalam air oleh aliran air yang kuat. Tetapi dalam waktu singkat, pemuda itu merangkak naik sekali lagi. Pria muda itu secara alami Yang Ye. Karena lelaki tua itu setuju untuk memberinya bimbingan, ia menetap di tempat yang namanya tidak dikenal ini dan mulai berkultivasi dengan susah payah setiap hari. Saat ini, dia sedang memanaskan tubuhnya. Teknik yang diberikan Kaisar Zhou mengandung banyak metode untuk memperbaiki tubuhnya, dan ada metode untuk memanfaatkan air untuk mie tubuhnya. Kebetulan cocok untuk digunakan di bawah air terjun ini. Sebenarnya, orang tua itu memiliki metode yang lebih baik, tetapi Yang Ye benar-benar tidak berani menggunakan metode itu untuk saat ini. Karena metode pria tua itu adalah menggunakan Nether Ghost Flames untuk menyembuhkan tubuhnya. Apa itu Nether Ghost Flames? Menurut orang tua itu, ia mampu mengubah harta peringkat mendalam bermutu tinggi menjadi abu dalam sekejap. Ketika dia mendengar ini dari orang tua itu, Yang Ye segera menggelengkan kepalanya dan menolak. Benar-benar lelucon. Dia tahu bahwa tubuhnya tidak sekuat harta peringkat mendalam bermutu tinggi. Selain itu, pria tua itu sepertinya tahu bahwa Yang Ye tidak cocok untuk meredam tubuhnya dengan Nether Ghost Flames untuk saat ini, jadi pria tua itu hanya bisa pergi untuk yang terbaik kedua dan menemukan air terjun ini untuk Yang Ye. Sekarang, Yang Ye percaya apa yang dikatakan penatua itu di paviliun teknik tentang pengerasan tubuh itu sangat menyakitkan. Karena dia sangat kesakitan sekarang. Tekanan dari air terjun yang mengalir turun sekitar 200 meter benar-benar tidak kalah dengan berat batu besar. Yang paling penting, dia tidak bisa menggunakan energi yang dalam dan hanya bisa melawannya dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya sendiri. Bang! Yang Ye baru saja berdiri di atas batu besar ketika dia diledakkan terbang oleh air yang mengalir ke air terjun.
Di dalam air, Yang Ye menyeka wajahnya, mengambil napas dalam-dalam, lalu mengungkapkan ekspresi ganas saat dia naik ke batu sekali lagi. Meskipun dia diledakkan terbang berulang-ulang, Yang Ye dapat merasakan bahwa tubuhnya sudah mulai berubah secara bertahap setelah diledakkan berkali-kali oleh air yang mengalir ke air terjun. Perubahan ini sangat kecil, tapi dia masih bisa merasakannya. Di masa lalu, dia sudah menyadari bahwa semakin besar kerusakan yang diterima tubuhnya, semakin kuat jadinya. Tentu saja, kerusakan seperti ini tidak bisa mematikan. Selama itu efektif, maka apakah menjadi sedikit lelah dan menderita sedikit masalah besar? Sama seperti ini, 1 hari telah berlalu. Langit bahkan belum menyala pada hari kedua ketika Yang Ye mulai memanjat ke batu besar lagi. Benar saja, dia masih terlempar terbang oleh air. Namun, ia sedikit meningkat jika dibandingkan dengan kemarin karena ia mampu bertahan selama 2 napas waktu. Meskipun dia bisa bertahan selama 2 napas waktu, itu membuatnya merasa lebih sakit lagi. Karena air menekan tubuhnya, dan itu hanya seperti beban gunung yang sangat besar, menyebabkan dia merasa seolah-olah tubuhnya berada di ambang menjadi bubuk. Berkultivasi itu kesepian dan membosankan, dan itu menyakitkan juga. Saat ini, hal yang Yang Ye ulangi setiap hari adalah untuk menuju ke batu besar di bawah air terjun dan menanggung dampak dari aliran air dari air terjun. Tujuannya adalah untuk dapat berdiri dengan mantap di atas batu besar dan kemudian berdiri di sana selama mungkin. Namun, ini sepertinya sangat sulit. Tanpa dia sadari, 5 hari telah berlalu. Pada hari ini, pria tua itu tiba di tepi kolam, dan dia sedikit mengangguk ketika menatap Yang Ye yang naik ke batu berulang-ulang. Dia memperhatikan kemauan dan kerja keras Yang Ye selama ini, dan tak perlu dikatakan, dia cukup puas. Kebanyakan orang di dunia menekankan bakat alami. Tentu saja, ini tidak salah. Tetapi ketika sampai pada para ahli tingkat orang tua itu, mereka lebih menekankan pada tekad dan temperamen. Tidak peduli seberapa hebat bakat alami seseorang, jika orang itu tidak memiliki hati dan kemauan yang kuat, maka bakat alami orang itu akan berakhir suatu hari nanti, dan kemudian orang itu akan menjadi keberadaan yang biasa-biasa saja. Di sisi lain, jika seseorang tanpa bakat alami namun memiliki kemauan keras dan kemauan keras, maka bahkan tanpa bakat alami yang luar biasa, prestasi orang itu di masa depan pasti akan luar biasa. Orang tua itu telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia tampak seperti banyak orang seperti ini. Pria muda ini bernama Yang Ye, di sisi lain, tidak hanya memiliki bakat alami yang menakutkan, ia bahkan memiliki hati dan kemauan yang kuat. Ini menyebabkan orang tua itu sedikit tergerak. Selama 5 hari ini, waktu Yang Ye bisa berdiri di atas batu itu tumbuh semakin lama. Dari 2 napas waktu di awal hari kedua, dia mampu bertahan selama 50 napas waktu sekarang. Mungkin itu tidak terlalu lama untuk orang lain, tetapi menurut pendapat Yang Ye, itu sudah sangat lama. Hanya seseorang yang berdiri di sana yang akan tahu betapa sulitnya bertahan selama 50 napas waktu. Yang Ye memanjat keluar dari kolam dan tiba di depan pria tua itu. Dia menyeka butiran air di wajahnya dan berkata, "Penatuamu, mengapa kamu datang ke sini hari ini? Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan?" Setelah bergaul satu sama lain selama beberapa hari, meskipun Yang Ye tidak tahu nama orang tua itu, dia tahu bahwa orang tua ini bernama Mu, jadi dia memanggil orang tua itu dengan hormat sebagai Penatuamu. Penatuamu mengangguk dan berkata, "Anda dapat bertahan selama 50 napas waktu setelah beberapa hari. Tidak buruk, tetapi tubuh harus ditingkatkan secara bertahap dalam satu siklus. Jika Anda terlalu cepat berkultivasi dan tidak memiliki ramuan herbal untuk melengkapi tubuh, maka itu akan meninggalkan beberapa luka tersembunyi di dalam tubuh Anda. Meskipun Anda tidak dapat merasakannya sekarang dan mungkin berpikir bahwa itu baik-baik saja, cedera tersembunyi ini akan mematikan ketika Anda maju ke kerajaan monark di masa depan. Penatuamu, apakah Anda memiliki cara untuk menyelesaikannya?" tanya Yang Ye. Meskipun energi emas yang mendalam memperbaiki tubuhnya setiap hari, dia masih bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sepertinya tidak ada dalam tubuhnya. Adapun apa yang salah, dia tidak dapat menentukannya. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, dia akhirnya mengerti bahwa itu karena dia terlalu cepat berkultivasi. Penatuamu merenung dalam-dalam sejenak sebelum dia berkata, "Saya punya metode untuk menyelesaikannya. Namun, Anda harus menahan rasa sakit." "Benar, saya berasumsi bahwa sedikit rasa sakit tidak akan ada artinya bagi Anda. Ikut denganku." Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yang Ye merasa ngeri ketika dia mendengar Penatuamu. Dia tahu bahwa sedikit rasa sakit yang dibicarakan orang tua itu sama sekali tidak sedikit. Karena ketika Penatuamu berbicara tentang menggunakan Nether Ghost Flames untuk meredam tubuhnya hari itu, Penatuamu mengatakan itu hanya akan sedikit menyakitkan juga. Ada tong mandi sebelum pondok Penatuamu, dan itu diisi dengan air hijau. Untaian aroma ramuan padat melayang keluar dari dalam bak mandi. Tentu saja, ini bukan titik utama. Titik utama adalah air di dalam tong benar-benar mendidih. Ya, itu seperti air mendidih dan terus-menerus menggelegak. Selain itu, ada hal yang lebih penting dari semua ini. Selain air hijau,
Ada beberapa api samar di dalam bak mandi, dan api ini adalah Nether Ghost Flames yang penatuamu sebelumnya tunjukkan Yang Ye. Saat dia berdiri di depan laras, Yang Ye menelan seteguk air liur, dan kemudian dia menatap penatuamu dan berbicara dengan sedikit tidak percaya. Penatuamu, Anda meminta saya untuk melompat ke sana. Tentu saja, penatuamu mengangguk. Yang Ye tertawa getir. Jika itu adalah air mendidih yang biasa, maka ia secara alami tidak akan takut dengan kekuatan tubuhnya. Namun, itu berbeda ketika itu Nether Ghost Flames. Itu adalah eksistensi yang bisa langsung melenyapkan harta peringkat mendalam. Mungkinkah lelaki tua ini bermaksud membunuhku? Itu benar-benar tidak cocok bagimu untuk meredam tubuhmu dengan Nether Ghost Flames beberapa hari yang lalu. Namun, setelah penempaan beberapa hari terakhir ini, tubuh Anda sudah mampu menahan Nether Ghost Flames. Tentu saja, dalam situasi itulah Nether Ghost Flames berada di bawah kendali saya. Masuklah. Dengan bantuan Nether Ghost Flames dan Herbal Roh itu, tubuh Anda akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kata penatuamu. Saat dia merasakan panas mengerikan yang datang dari sana, Yang Ye sedikit ragu-ragu. Nalurinya memberitahunya bahwa jika dia melompat, maka dia pasti akan kehilangan lapisan kulit, dan bahkan sampai-sampai dia mungkin kehilangan lapisan daging juga. Apa, kamu takut? Sementara itu, penatuamu berbicara dengan acuh tak acuh. Yang Ye terkejut dalam hatinya setelah mendengar ini. Dia tidak khawatir dengan kata-kata pria tua itu, dan itu karena bagaimana dia menyusut kembali ketakutan sekarang. Jika hanya sedikit rasa sakit ini menyebabkan saya menyusut kembali, lalu bagaimana saya bisa meraih yang pertama pada peringkat kenaikan? Bagaimana saya bisa melawan Istana Bunga? Jalan menuju Martial Dao membutuhkan seseorang untuk maju dengan berani dan tidak pernah menyusut kembali. Bagaimana saya bisa menyusut kembali karena rasa sakit kecil di hadapan saya? Ketika dia berpikir ke sini, Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia melompat dan turun dengan ringan ke dalam bak mandi. Begitu dia memasukinya, pakaian Yang Ye pakai langsung berubah menjadi abu. Setelah itu, mata Yang Ye tiba-tiba terbuka lebar sementara ekspresi wajahnya bahkan langsung bengkok. Pada saat yang sama, kulit di seluruh tubuhnya menjadi benar-benar merah seolah-olah dia hampir matang.